Semuanya dimulai di ruang bersalin VIP tempat seorang wanita hendak melahirkan, sambil santai membolak-balik majalah. Namun kesabarannya habis, dan dia berteriak kepada para perawat untuk mengeluarkan anak ini dari tubuhnya, sambil tetap membaca majalahnya. Tiba-tiba, tangisan bayi bergema di seluruh tempat, dan seorang anggota staf bergegas memberi selamat kepada kakeknya. Kemudian semua orang mulai memberi selamat kepada Nona Liu, yang berterima kasih kepada para tamunya atas kebaikan mereka. Dia kemudian bertanya kepada seorang pelayan di mana Shikun berada, dan dia menjawab bahwa tuan muda ada urusan yang harus dihadiri di bumi. Kakek anak laki-laki itu sangat marah atas ketidakhadiran putranya sendiri, menyebutnya benar-benar tidak berguna. Saat itu, jeritan aneh datang dari dalam ruang bersalin, mengejutkan semua orang di luar. Khawatir tentang situasinya, Lo berdiri dan bertanya apa yang terjadi di sana. Sementara itu, di dalam ruangan, sang ibu terkejut dengan cahaya terang yang bersinar tepat di depannya. Setelah memasuki ruangan, kakek dan anak buahnya benar-benar membeku di tempat. Cahaya itu berasal dari bayi yang baru lahir, yang ditutupi dengan petir kuning, dan tampak bersenang-senang dengan semua itu. Bayi itu berpikir bahwa tidak ada yang akan pernah menduga orang biasa akan bereinkarnasi ke dalam keluarga ini dan bahkan membangkitkan indera ilahi. Sebuah layar sistem muncul, memberitahunya bahwa indera ilahi tipe petir telah diaktifkan dengan kekuatan level C. Sang kakek tercengang karena cucunya baru saja lahir dengan kekuatan yang bahkan tidak pernah bisa dia capai. Menjatuhkan tongkatnya, kakek itu berteriak tentang indera ilahi bawaan yang tak tertandingi yang dimiliki cucunya. Sang kakek menggendong cucunya dan merayakan, menyatakan bahwa klan Liu akhirnya menghasilkan seorang jenius sekali dalam satu generasi. Namun, bayi itu berpikir bahwa dia akan menggunakan kesempatan ini untuk mengambil segalanya dari klan dan memastikan ayahnya tidak pernah bereinkarnasi lagi. Para pelayan berkomentar tentang betapa tuan muda sudah tersenyum dan bahkan tidak menangis, yang merupakan pertanda takdir mulia. Orang tua itu berjanji untuk menggunakan kekuatan penuh klan untuk membesarkan anak laki-laki itu. Bayi yang baru lahir, yang juga merupakan protagonis kita, berpikir bahwa 6 bulan terakhir sejak dia dikeluarkan oleh bajingan itu terasa seperti mimpi. 1 bulan setelah bereinkarnasi, ibunya meminum tonik khusus yang diberikan kepadanya oleh salah satu pelayannya. Begitu dia meminum tonik itu, cahaya keemasan yang kuat mulai bersinar di seluruh tubuhnya. Dia memperoleh kemampuan pertumbuhan yang dipercepat dan mencapai level D, bahkan saat masih menjadi embrio. Dia merenungkan bagaimana orang biasa tidak pernah bisa menandingi kekuatan klan, dan bagaimana dia telah mencapai tingkat yang banyak orang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencapainya. Tapi MC kita bertanya-tanya kemampuan macam apa ini, karena tidak ada catatan tentang pertumbuhan yang dipercepat. 2 bulan kemudian, dia menghadapi krisis penyerapan dari embrio asli ibunya, tetapi menerima hadiah. Menggunakan pertumbuhan yang dipercepat, dia melahap embrio asli dan memperoleh indera ilahi tipe petir bawaannya. Dia sangat senang memiliki indera ilahi tipe petir, yang merupakan salah satu kemampuan elemental terlangka. Sang protagonis berencana untuk menggunakan sumber daya terbaik keluarga untuk memelihara dirinya sendiri dan menjadi lebih kuat. 3 bulan kemudian, indera ilahi tipe petirnya telah mencapai tahap kekuatan menengah. Kita melihat sepatu hak tinggi dan pakaian dalam wanita berserakan di lantai kamar tidur ibunya. Di tempat tidur, beberapa pasang kaki terjalin, menjadi cukup nyaman. Kita melihat wanita itu dengan pria pirang sementara putranya masih di dalam perutnya. Sang kekasih bertanya apakah dia tidak takut, dan wanita itu mengatakan pernikahannya hanyalah pengaturan politik. Janin itu mendengar pria itu mempertanyakan ayah kandungnya, sementara ibunya hanya meminta lebih. MC mengeluh bahwa semua keributan ini mengganggu tingkat penyerapan energinya. Jadi, dia akhirnya melepaskan banyak energi sekaligus, membuat ibunya mengeluh bahwa itu membakarnya dari dalam. Pada usia 6 bulan, kekuatannya mencapai puncak level D, dan dia memahami konstitusi ibunya. Wajah tampan dan tenang sedang mengawasi. Pria itu mengamati perut wanita itu dan bertanya-tanya kapan anak nakal itu akan lahir. Di dalam rahim, MC membuka matanya dan menatap ayahnya dengan tatapan penuh kebencian. Melalui penglihatannya, dia mencerminkan wajah pria itu dan menyebutnya anjing kacukan yang kotor. Dalam kilas balik, kita melihat pemuda itu di kehidupan masa lalunya diperingatkan tentang binatang buas yang mengerikan. Salah satu rekannya yang terluka menyuruh saudara Liu untuk keluar dari sana secepat mungkin. Temannya dikalahkan dan berteriak minta tolong sementara pemuda itu hanya menonton. Sayangnya, temannya akhirnya dilahap oleh monster mengerikan sementara pemuda itu menyaksikan semuanya terjadi. Dengan senyum jahat, pengkhianat itu memerintahkan anak buahnya untuk memberi makan binatang itu untuk membentuk inti roh. Pria itu menyeringai dengan jahat dan mengejek saat dia menyaksikan korbannya akan dikalahkan.
Pada saat itu, pemuda itu melihat paku raksasa datang ke arahnya, siap untuk menyerangnya. Mantan rekannya menusuknya dengan cabang besar, mengangkatnya ke udara tanpa ampun. Sang protagonis melihat luka di dadanya, terkejut dengan pengkhianatan yang baru saja dia derita. Bajingan itu mulai tertawa histeris pada momen menyedihkan musuhnya. Dia mengejeknya, mengatakan itulah yang terjadi ketika seseorang seperti dia melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Saat dia dibuang, pemuda itu menuduhnya menipunya hanya untuk memberi makan binatang buas. Saat dia meninggal, satu-satunya kekhawatirannya adalah apa yang akan terjadi pada adik perempuannya. Dia ingat ketika dia mengucapkan selamat tinggal kepada salah satu dari mereka, berjanji dia akan segera pulang. Segera setelah itu, dirinya di masa lalu mengambil senjata dan bersiap untuk pergi dalam misi. Pintu tertutup, dan 3 gadis kecil itu ditinggalkan sendirian, menunggu saudara mereka kembali. Melihat bulan melalui jendela, para gadis bertanya-tanya kapan kakak laki-laki mereka akan kembali. Kembali di premise, sebagai janin, dipenuhi amarah dan bersumpah akan membalas dendam pada orang yang memisahkannya dari saudara perempuannya. Dengan kekuatannya, janin itu bersiap untuk meninju ayahnya, yang berada tepat di luar. Kemudian si kecil mendaratkan pukulan keras tepat di wajah pengkhianat itu, membuatnya benar-benar terkejut. Dampak pukulan itu membuat pria itu terbang, dan sang ibu terkejut dengan tendangan yang dia rasakan. Ayah anak laki-laki itu jatuh ke tanah dalam kesakitan yang luar biasa, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi padanya. Wanita itu mengeluh bahwa anak nakal itu sudah bertingkah sebelum dia benar-benar lahir. Sang kakek kemudian memerintahkan perawat untuk memeriksa apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Anggota staf menjelaskan bahwa bakat tuan muda itu luar biasa, jadi perkembangannya dipercepat. Dia kemudian mengungkapkan, dengan kaget, bahwa bayi itu akan segera lahir dan ibunya akan segera melahirkan. Anak laki-laki itu menyesalkan bahwa sebelum bereinkarnasi, batasnya adalah puncak level D, dan sekarang dia hampir mencapai terobosan. Dalam kesakitan yang luar biasa, sang ibu berteriak agar mereka memanggil tim persalinan terbaik secepat mungkin. Ketika dia berusia 1 bulan, keluarga Liu mengadakan perjamuan perayaan besar. Beberapa keluarga penting dari Zhao Selatan tiba, membawa hadiah untuk merayakan bayi yang baru lahir. Selama pesta, sang kakek menyaksikan pertunjukan biola dengan seorang pelayan di sisinya. Sementara itu, protagonis berusia 1 bulan dengan tenang beristirahat di pelukan salah satu pelayan. Salah satu tamu memberi selamat kepada Tuan Liu karena memiliki cucu, tetapi orang tua itu tampak kehilangan pikiran. Seorang tamu memberi selamat kepada ayah anak laki-laki itu sementara bayi itu menatap pria yang menjatuhkannya di kehidupan masa lalunya. Dia menjadi marah melihat musuh yang memisahkannya dari saudara perempuannya dan bersumpah akan membalas dendam saat itu juga. Dalam ingatannya, dia ingat adik perempuannya bersemangat tentang kue ulang tahun raksasa. Dalam kehidupan masa lalunya, dia sedang berbicara di telepon dengan saudara Chen yang mengeluh tentang dia yang terlambat untuk misi. Pemuda itu meminta maaf dan pengkhianat itu berpikir bahwa dia hanya mempekerjakannya karena rumor bahwa dia membutuhkan uang. Pria itu menyarankannya untuk menggunakan otaknya, dan pemuda itu berterima kasih atas kesempatan kerja tersebut. Saudara-saudarinya menunggu dengan penuh semangat untuk memakan sepotong kecil kue di atas meja. Kakak laki-laki itu mengucapkan selamat tinggal kepada salah satu dari mereka, berjanji bahwa dia punya pekerjaan tetapi akan segera kembali. Kemudian dia meraih senjatanya yang disimpan di dalam tas, dan bersiap untuk meninggalkan rumah. Pintu tertutup, dan ketiga gadis kecil itu ditinggal sendirian, dengan cemas menunggu kedatangannya kembali. Dari jendela, para gadis menyaksikan bulan sambil menunggu saudara laki-laki mereka kembali. Di tempat lain, seorang pria mendekati portal bercahaya di tengah hutan gelap. Sambil merokok, adalah orang yang sama yang memberi selamat kepada Tuan Muda G di pesta. Tuan Muda G, yang tampaknya menjadi pemimpin operasi berbahaya ini. Dengan bawahannya di sisinya, Tuan Muda G bertanya bagaimana perkembangan misinya. Pria itu memberitahu dia bahwa mereka sudah berada di dalam untuk sementara waktu dan binatang buas itu seharusnya sudah kenyang sekarang. Tuan Muda G memuji Chen Tua, mengatakan dia dibesarkan dengan baik dan selalu sangat efisien. Kemudian dia menoleh ke teman wanitanya dan mengatakan mereka datang hanya untuknya sebelum pergi. Tetapi wanita itu mencibir, mengatakan dia hanyalah orang rendahan lain dari keluarga G yang mencoba menaiki tangga. Dengan itu, kelompok pengkhianat itu mendekati portal untuk meninggalkan tempat terpencil itu. Sementara itu, salah satu teman pahlawan kita memperingatkannya tentang binatang buas yang kuat di dekatnya. Tuan Muda terkejut bahwa seseorang masih hidup karena dia membutuhkan lebih banyak makanan untuk obatnya. Chen Tua mengatakan dia tidak tahu bagaimana itu mungkin karena mereka semua hanyalah tentara level D.
Tiba-tiba, suara yang sangat keras menarik perhatian semua orang, dan mereka semua melihat ke arah yang sama. Pemimpin kelompok menilai situasi dengan tatapan serius. Segera setelah itu, mereka melihat bahwa salah satu binatang buas itu memiliki luka segar di kakinya. Monster itu kemudian melotot pada pahlawan kita, yang berdiri sendirian di tengah tempat terpencil itu. Meskipun kelelahan dan terluka, pemuda itu berdiri teguh, siap untuk pertempuran terakhir. Pada saat itu, salah satu pengkhianat perlahan mendekat. Tuan Muda Ji menuntut untuk tahu dari mana benda itu berasal dan bagaimana berani melukai binatang buasnya. Setelah melihat orang yang selamat, Tuan Muda Ji terkejut dan memanggilnya Yi Chen. Pemuda itu berbalik dan memanggil saudara Chen, tidak mengerti apa yang terjadi. Teman Yi Chen bertanya apakah dia membawa bala bantuan sementara musuh melarikan diri. Kembali ke masa sekarang, bayi itu bersumpah untuk membalas dendam mendalam pada saat itu juga. Dia mengulurkan tangannya dan membuat suara bayi pada pengkhianat itu, yang mengawasinya dengan saksama. Pria itu terdiam dan tergagap, mencoba memahami apa yang diinginkan bayi itu darinya. Ayah anak laki-laki itu mengatakan putranya ingin digendong dan ini adalah kehormatan terbesar dalam hidupnya. Dengan itu, dia mengambil bayi itu dan berterima kasih atas hadiahnya, sementara si kecil berpura-pura menangis. Begitu pria itu menggendongnya, si kecil mulai melepaskan energi kuning. Kemudian dia menggunakan kekuatan tipe petirnya untuk memberikan kejutan yang sangat buruk kepada musuhnya. Pengkhianat itu berteriak kesakitan saat muatan listrik mengalir melalui seluruh tubuhnya. Dari kejutan itu, dia akhirnya menjatuhkan bayi itu, yang jatuh keras ke lantai rumah besar. Para wanita di pesta itu terkejut dan melihat ke arah suara itu. Para musisi juga berhenti bermain karena terkejut dengan semua keributan itu. Kakek anak laki-laki itu menyaksikan semuanya dengan ekspresi serius. Dengan itu, orang tua anak laki-laki itu terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Sang protagonis kecil di lantai, orang tua itu menyadari bahwa dia baru saja melakukan kesalahan. Bayi itu mulai menangis dengan keras untuk menjaga penampilan dan membodohi semua orang. Pengkhianat itu panik dengan situasi ini dan mulai berkeringat dingin, takut dengan apa yang mungkin terjadi. Dengan marah, kakek itu berteriak pada pria itu karena berani menjatuhkan harta keluarga Liu di lantai. Pengecut itu menjatuhkan dirinya ke lantai, mengatakan itu bukan dia dan bahwa tuan muda bertindak sendiri. Tetapi ayah bayi itu tidak mempercayainya dan menendangnya dengan keras, menyebut pria itu anjing. Tendangannya begitu kuat sehingga pria itu terbang dan mendarat dengan keras di lantai rumah besar. Dia mulai membungkuk dan memohon belas kasihan tuannya. Dia bersumpah tidak akan pernah menyakiti anak itu dan menawarkan hartanya untuk menyembuhkannya dari kejatuhan. Ayah si kecil tampaknya menikmati seluruh situasi dan memberikan senyum mengejek. Kemudian sang tuan memerintahkan mereka untuk menyeret pria itu keluar dan memberinya pukulan yang bagus. Pengkhianat itu berterima kasih atas hukumannya sementara pelayan mengambil bayi itu kembali. Dalam pelukan wanita itu, protagonis kecil itu memberikan seringai jahat dan puas atas hasilnya. Dengan dahi memar, musuh menatap, bingung, tidak mengerti apa yang terjadi. Si kecil terus berteriak dan menangis dengan keras untuk mempertahankan penyamaran sempurnanya di depan semua orang. Pengkhianat tua itu terkejut lagi bahwa dia mulai menangis lagi. Kakek itu memerintahkan pelayan untuk membawa tuan muda ke dalam dan memeriksa apakah dia terluka saat jatuh. Penatua memarahi putranya dengan mengatakan bahwa dengan status keluarga, mereka tidak membutuhkan gelandangan tidak berguna seperti itu. Dengan dengusan menghina, kepala keluarga berbalik dan meninggalkan pesta dengan marah tentang seluruh kekacauan. Ayah anak laki-laki itu sangat marah dengan kata-kata orang tua itu dan mengepalkan gelas di tangannya dengan kekuatan besar. Dia menghancurkan cangkir gelas dengan tangan kosongnya. Tuan rumah berbalik dan memberikan tendangan kuat tepat ke wajah pengkhianat itu. Tepat setelah itu, dia menendangnya lagi dan memerintahkannya untuk diseret keluar dan diberikan kepada anjing-anjing rumah. Para penjaga menangkapnya saat dia memohon belas kasihan, tetapi tidak ada yang peduli tentang penderitaannya. Tuan rumah menyuruh para tamu untuk melanjutkan pesta, dan bayi itu berpikir tentang bagaimana menyerap lebih banyak kekuatan. Dokter memeriksa si kecil dan mengatakan dia memiliki fisik yang luar biasa dan baik-baik saja. Kakek tertawa dan merayakan bahwa cucunya tidak menderita kerugian dan dalam keadaan sehat. Tetapi yang paling penting bagi anak laki-laki sekarang adalah menemukan ketiga saudara perempuannya yang ditinggalkannya. Dia perlu tumbuh cukup cepat untuk bergerak dan mendapatkan esensi wanita itu. Bayi itu mulai menangis minta susu dan dokter. Dengan itu, sang penatua memerintahkan mereka untuk memanggil menantunya untuk menyusuinya dan mengambil lebih banyak obat spiritual. Ibu anak laki-laki itu mengeluh bahwa dia baru saja menyusuinya dan sudah benar-benar kelelahan.
Kepala keluarga mengatakan dia harus bekerja keras untuk masa depan klan dan untuk kebaikan putranya. Wanita itu melepas mantelnya dan bersiap untuk menyusui bayi itu sekali lagi melawan keinginannya. Si kecil membuka mulutnya dan mulai menangis saat dia menunggu untuk disusui oleh ibunya. Ibu itu mengangkatnya dan menatapnya dengan mata merahnya. Dia mulai menyusuinya dan mengeluh bahwa anak nakal itu menghisap terlalu keras. Melihat bahwa menantunya semakin lemah, kakek itu memerintahkan mereka untuk membawakan sup tonik untuknya. Segera setelah itu, kita melihat bayi itu mandi dengan ibunya di pemandian air panas. Wanita itu mengeluh sudah lama menyusu dan bertanya apakah dia punya utang dari kehidupan lampau. 3 bulan kemudian, bayi itu sudah merangkak di sekitar rumah dan kekuatannya sudah mencapai level C. Di kehidupan masa lalunya, butuh setahun untuk naik dari D dasar ke menengah. Dulu, dia ikut banyak misi berbahaya di portal dan menderita luka yang tak terhitung jumlahnya. Dia naik dari level C dasar ke menengah hanya dalam 3 bulan dengan minum susu. Saat makan malam keluarga, protagonis kecil itu merangkak ke arah meja utama. Dengan marah, kakek mengeluh bahwa ada orang idiot yang tidak menjaga tuan muda dan membiarkannya berlarian. Pelayan itu meminta maaf, mengatakan anak itu merangkak begitu cepat sehingga dia tidak bisa mengimbanginya. Ayah bayi itu bercanda bahwa putranya pasti ingin susu lagi, dan ibunya tampak kelelahan. Dia mengeluh bahwa anak itu sudah berada di dadanya selama 3 bulan dan dia butuh istirahat. Tapi si kecil berpikir dia tidak bisa membuang waktu dan harus terus menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Yang mengejutkan semua orang, bayi itu berdiri sendiri untuk pertama kalinya. Kakek dan kepala pelayan benar-benar terkejut melihat pemandangan luar biasa di depan mereka. Anak itu mulai berjalan menuju ibunya, yang memperhatikannya, terkejut. Si kecil melompat ke arahnya, dan ibunya berteriak agar dia membiarkannya makan dengan tenang. Pelayan itu tercengang dan menunjukkan bahwa tuan muda berdiri dan berjalan di sekitar ruangan sendirian. Kepala pelayan berkomentar bahwa anak itu memiliki konstitusi surgawi dan perkembangannya luar biasa. Kakek senang melihat cucunya sudah bisa berdiri dan memperhatikannya dengan bangga. Kemudian dia mengatakan bahwa menurut aturan keluarga, sekarang saatnya untuk memilih pelayan pribadi untuk anak itu. Di tempat gelap, tetua itu bertanya tentang hasilnya, dan seorang penjaga mengatakan hanya 2 yang tersisa. Dalam gendongan ibunya, protagonis dibawa ke arena improvisasi untuk ujian. Dia mengamati semuanya dengan saksama ketika dia tiba-tiba mengenali salah satu kandidat dan terkejut. Di dalam sel, seorang gadis kecil dengan rambut putih dalam posisi bertahan dan tampak ketakutan. Di sisi lain, seorang gadis berambut pirang maju, berteriak untuk menyerang dan mengalahkan lawannya di arena. Terkejut, bayi itu bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sana, dan tubuhnya mulai bersinar sangat terang. Kemudian dia menggunakan kekuatan tipe petirnya untuk menyetrum salah satu gadis yang berkelahi. Dengan kekuatan kejutan itu, gadis berambut pirang itu terbang dan mendarat dengan keras di tanah, langsung pingsan. Gadis berambut putih mengambil kesempatan untuk melompat ke roti. Tanpa berpikir panjang, gadis itu mengambil roti dan mulai melahapnya dengan lapar di tengah sel. Rambut ibu berdiri tegak. Protagonis panik, berharap tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang mencurigakan. Kakek tertawa dan mengatakan cucunya memiliki semangat juang yang jauh lebih besar daripada ayahnya sendiri. Anak itu berpikir bahwa menjadi anak-anak itu berguna karena orang dewasa selalu membuat alasan untuknya. Tetua memutuskan gadis kecil itu akan menjadi pelayan dan memerintahkan dia untuk dicuci dan diajari etika. Si kecil terus makan dengan ganas, tidak peduli tentang apapun di sekitarnya. Bayi di ranjang bayi tampak sangat senang dan memanggil pelayan barunya dengan senyum di wajahnya. Sementara itu, kepala pelayan menjelaskan bahwa dia adalah pelayan kematian dan harus melindungi tuan muda. Gadis kecil berambut putih itu hanya menganggukkan kepalanya, menerima nasib barunya. Dia juga mengatakan dia harus mengikuti tuannya dan berlatih seni bela diri saat dia tidur. Dengan itu, pelayan kecil pergi ke kamar bayi untuk memulai pekerjaan barunya. Setelah tiba, anak itu memanggilnya dan menunjuk dirinya sendiri dengan senyum yang sangat gembira. Tetapi gadis itu mengeluarkan pisau, dan ekspresinya berubah menjadi penuh kebencian dan dendam. Bayi itu panik dan mencoba berbicara tetapi tidak bisa karena pita suaranya. Dia mengatakan dia akan membawanya keluar untuk membalas dendam atas meninggalnya kakak laki-lakinya saat itu juga. Gadis itu mengangkat senjata dan bersiap untuk menyerang si kecil di ranjangnya. Pelayan itu menerjang dengan pisau dengan kecepatan tinggi, siap untuk mengenai targetnya yang tak berdaya. Namun, anak itu menghindari pukulan itu dengan kelincahan yang luar biasa dan melompat keluar dari ranjang bayi. Dia mendarat di lantai, meninggalkan siluet energi yang sangat mengejutkan gadis itu.
Kemudian bayi itu muncul kembali di sampingnya, membuatnya benar-benar terkejut dan kehilangan kata-kata. Tiba-tiba, gadis itu mulai melepaskan aura hijau saat dia bersiap untuk bertarung. Protagonis terkejut melihat bahwa gadis itu memiliki indera ilahi tipe angin. Dengan itu, dia menyerangnya dengan kekuatan anginnya, tetapi bayi itu menggunakan petirnya untuk membela diri. Kedua energi itu bentrok, menerangi seluruh ruangan dengan warna-warna cerah dan intens mereka. Dia berpikir bahwa menggunakan kedua kekuatannya pada saat yang sama terlalu berat untuk tubuh bayinya. Dia punya ide brilian untuk menyelesaikan situasi rumit ini. Jadi, MC menunjuk dan menggunakan indera ilahi guntur pada tingkat kekuatan yang sangat rendah. Dengan itu, tombak petir kecil mengenai gadis itu. Kejutan itu melumpuhkannya sesaat dan dia jatuh ke lantai, tidak dapat bergerak dengan benar. Si kecil tampak lega dengan hasilnya, tetapi jelas sangat lelah karena usahanya. Berbaring di lantai, pelayan masih bisa merasakan listrik mengalir melalui seluruh tubuhnya. Dia mendekat dengan hati-hati dan menyentuh bilah yang tajam. Si kecil sengaja memotong jarinya, dan setetes darah muncul di ujungnya. Kemudian dia menggunakan darahnya sendiri untuk menulis pesan di lantai untuknya. Dia pikir itu bagus, dia pintar dan berhasil menemukan rencana ini untuk berkomunikasi. Setelah membaca pesan itu, gadis itu mengerti segalanya, dan bayi itu membuka tangannya untuk pelukan. Tetapi gadis itu menyerangnya lagi, dan bayi itu ingat dia belum bisa membaca. Dia menghindari pukulan itu dan khawatir, karena jika seseorang melihatnya mencoba menyerangnya, dia akan tamat. Sementara itu, pengkhianat berjalan melalui Menshan sambil memegang kotak kayu di tangannya. Dalam kilas balik, ayah anak itu mengatakan bahwa dia hanya hidup karena dia masih berguna baginya. Berbaring di lantai, pria itu berterima kasih kepada tuan muda atas belas kasihannya dan berjanji untuk bekerja lebih keras. Tuan itu mengatakan kakek sangat marah dan dia harus menemukan cara untuk menyenangkan bayi itu. Pria itu berpikir bahwa dia menjual semua yang dia miliki untuk membeli barang langka di lelang. Tiba-tiba, dia mendengar suara tuan kecil dan bertanya-tanya apa yang terjadi di ruangan itu. Dengan itu, dia membuka pintu dan memasuki ruangan, memanggil rambut keluarga Liu. Setelah masuk, dia disambut dengan adegan keduanya mengejar satu sama lain di sekitar ruangan. Melihat peluang, bayi itu memelototi pria itu dengan tatapan gelap dan rencana di benaknya. Pengkhianat itu benar-benar bingung, tidak mengerti apapun yang terjadi. Kemudian anak itu meraih tangan pelayan itu dan memutar pisaunya. Dia menggunakan kekuatan petirnya untuk memberi gadis berambut putih itu sedikit kejutan di dahinya. Dia jatuh ke lantai, dan bayi itu menangkap pisau di udara, menyelesaikan rencana sempurnanya. Tanpa ragu, bayi itu menusuk bahunya sendiri, dan pisaunya berlumuran darah. Pengkhianat itu benar-benar terkejut dengan pemandangan itu dan berteriak ketakutan, tidak percaya dengan matanya. Selanjutnya, anak laki-laki itu melemparkan pisau berlumuran darah ke arah pria yang mengawasinya. Pria malang itu menangkap senjata itu di udara dan membeku ketakutan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam keterkejutannya, dia akhirnya menjatuhkan kotak yang dipegangnya. Kemudian protagonis kecil itu menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan penampilan besarnya. Tak lama kemudian, dia mulai merengek dengan keras di atas gadis yang pingsan di atas karpet. Pria itu memegang pisau berdarah, benar-benar putus asa tentang keseluruhan situasi. Mendengar suara itu, kakek dan yang lainnya datang berlari untuk melihat apa yang terjadi. Penatua dan putranya menatap pemandangan itu dengan ekspresi serius. Si kecil terus menangis dan bersandar pada pelayan untuk membuatnya terlihat seperti dia melindunginya. Dengan marah, kakek menunjuk ke pengkhianat dan menuduhnya mencoba menyerang cucunya. Pria itu melemparkan pisau ke lantai dan mencoba membela diri, mengatakan bahwa dia bukan orang yang harus disalahkan. Tetapi ayah itu tidak mempercayainya dan meninjunya karena berani menyakiti putranya. Dengan putus asa, dia menjelaskan bahwa gadis itu menyerang bayi itu, dan dia membela diri. Bayi itu melanjutkan aksi menangisnya sementara pengkhianat itu berteriak putus asa dengan hidung berdarah. Dia bersumpah kepada tetua bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi sepertinya tidak ada yang mempercayai ceritanya. Ayah anak laki-laki itu memukulnya dengan pukulan lain dan dengan marah bertanya di mana hadiahnya. Dengan putus asa, pria itu mencari hadiah yang dijatuhkannya di lantai selama kekacauan itu. Kakek memuji gadis kecil itu karena melindungi cucunya dan memerintahkannya untuk dibawa beristirahat. Penatua meletakkan tangannya di bahu tuan muda itu, yang menegang. Penatua memelototinya, mata merahnya bersinar dengan amarah. Dia mengatakan dia mengajari putranya cara memelihara anjing, tetapi dia hampir kehilangan harapan keluarga Liu. Kemudian, kelompok itu meninggalkan ruangan, meninggalkan pengkhianat berlutut di lantai, benar-benar ketakutan.
Pria itu mulai berkeringat dingin dan gemetar ketakutan akan apa yang mungkin terjadi padanya sekarang. Tiba-tiba, ayah bayi itu berbalik dan memelototinya dengan tatapan penuh kebencian dan penghinaan. Dia menendangnya dengan keras dan mengatakan dia memberinya kesempatan, tetapi dia berani mencoba dan menyakitinya juga. Pria itu mencoba menjelaskan, tetapi tuan itu memerintahkannya untuk diseret keluar dan diberikan kepada anjing. Melihat rencananya berhasil, protagonis kecil itu akhirnya menghela napas lega dengan hasilnya. Dengan luka di bahunya, si kecil melihat gadis yang tidak sadarkan diri di lantai, khawatir. Saat itu, kepala pelayan mendekat dan mengatakan dia perlu membawa pelayan itu untuk segera dirawat. Tetapi dia panik ketika dia ingat dia menulis pesan di lantai tepat di bawahnya. Jadi, anak laki-laki itu berbaring di atas gadis itu dan menggelengkan kepalanya untuk menghentikan pria itu membawanya. Anggota staf kemudian mengambil tuan kecil itu, mengangkatnya dari gadis yang tidak sadarkan diri. Dengan itu, kepala pelayan menempatkannya kembali di tempat tidur bayi sementara anak laki-laki itu terlihat sangat tertekan. Melihat bahwa pria itu akan menjemput pelayan itu, dia bertanya-tanya apakah dia harus menjatuhkannya dengan sengatan listrik. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya dan dia melihat ke arah pelayan itu dengan rencana baru di benaknya. Anggota staf mengambil gadis kecil itu, dan genangan darah tertinggal di lantai kamar tidur. Protagonis terkejut melihat bahwa pelayan itu juga benar-benar terluka. Melihat noda darah di pakaian gadis itu, kepala pelayan juga sangat terkejut. Si kecil bingung dengan situasi itu dan tidak mengerti bagaimana dia bisa terluka. Kemudian dia membawanya keluar dan memerintahkan kamar tuan muda untuk dibersihkan. Sendirian di tempat tidur bayi, anak laki-laki itu menghela napas lega tetapi bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tetapi dia mengesampingkannya karena dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan saat itu. Dia melompat keluar dari tempat tidur bayi, siap untuk rencana berikutnya. Di ruang pijat, minyak khusus sedang disiapkan untuk ibunya. Wanita itu kemudian menerima pijat punggung yang menenangkan dari salah satu pembantu rumah tangga. Ibu anak laki-laki itu tampak sangat santai, menikmati momen damai yang langka. Tetapi ketenangan berakhir ketika si kecil memanggil susu, tiba-tiba mengejutkannya. Dia merangkak ke arahnya, dan wanita itu mengeluh bahwa dia ada di sini lagi dengan nafsu makannya yang besar. Anak laki-laki itu mulai menyusu, dan ibu itu mengeluh, bertanya berapa lama dia akan terus menyusu. Tetapi dia perlu mempercepat pertumbuhannya sehingga dia dapat berbicara dan menjelaskan semuanya kepada pelayannya. Seminggu kemudian, waktu berlalu begitu saja di rumah mewah keluarga Low. Dan begitu saja, karakter utama kita sekarang terlihat seperti anak berusia 3 tahun dan akhirnya menguasai cara berbicara. Gadis pelayan berambut putih kecil itu masih memberinya tatapan sinis yang serius. Dia masih yakin dia adalah orang yang harus disalahkan atas semua yang terjadi dengan kakak laki-lakinya. Jadi anak itu menoleh ke Yai dan menjatuhkan bom. Dia adalah saudaranya. Gadis itu, seperti, benar-benar terpana. Dia hanya membeku, dan matanya berubah menjadi warna merah tua. Kemudian dia bertanya padanya apakah kue yang dibeli kakaknya untuknya enak. Pertanyaan itu mengirimnya menyusuri jalan kenangan, dan dia mulai menjadi sangat emosional. Dalam ingatannya, dia ingat kakaknya memanggilnya dan saudara perempuannya yang lain untuk datang makan kue. 3 gadis kecil itu sangat bersemangat melihat kue ulang tahun tepat di depan mereka. Dia ingat kakak laki-lakinya memotong sepotong kue untuk adik perempuannya. Gadis itu ingat dia ditelepon, menerima perintah untuk bergabung dengan timnya untuk sebuah misi. Salah satu saudara perempuan mencoba merebut sepotong, tetapi yang lain menghentikannya, menyuruhnya untuk menunggu saudara laki-laki mereka. Setelah itu, 3 anak kecil berada di jendela, mengamati bulan dan menunggu dia kembali. Pada saat itu, wajah dirinya yang dulu muncul tercermin di bulan purnama, seperti sebuah kenangan. Dalam pantulan bulan, wajah lamanya menyatu dengan wajah bayinya saat ini. Dia menatap gadis kecil itu dengan senyum lembut, matanya berkaca-kaca. Menyadari itu dia tidak bisa menahannya lagi, dan hanya mulai menangis. Dia jatuh ke lantai dan mulai menangis terseduh-seduh, hanya meratap tak terkendali. Dia menutupi mulutnya dan menyuruhnya diam agar tidak ada yang mengetahui rahasia mereka. Dengan tangannya yang kecil, dia mencoba meredam isakan gadis itu agar mereka tidak tertangkap. Tepat setelah itu, dia melingkarkan lengannya di sekelilingnya, memeluknya sekuat tenaga, merasakan campuran antara kelegaan dan kebahagiaan. Masih menangis, gadis kecil itu bertanya apakah orang di depannya benar-benar saudara laki-lakinya yang tercinta. Tetapi pelukannya begitu erat sehingga dia mengeluh dia tidak bisa bernapas di tubuh anak kecilnya. Dia melepaskannya, dan pria kita sedikit pusing, mencoba mengatur napas. Setelah dia pulih, dia menjadi serius dan menatap adiknya, membutuhkan jawaban.
Dia memperhatikannya dengan saksama, air mata masih mengalir di wajahnya. Jadi dia meraihnya dan bertanya bagaimana dia bisa sampai di sini, dan di mana saudara perempuan mereka yang lain. Dengan begitu banyak pertanyaan, gadis itu kewalahan dan meminta kakaknya untuk tenang. Akhirnya, mereka berdua tenang dan bersiap untuk membicarakan semua yang telah terjadi. Gadis itu mulai menjelaskan bahwa pada hari itu, dia pergi untuk sebuah misi dan tidak pernah kembali. Dalam kilas balik, ketiga saudara perempuan yang lapar sedang menunggu, menatap kue yang dia beli. Salah satu gadis bertanya-tanya mengapa saudara mereka begitu lama untuk kembali. Yang termuda bahkan bertanya apakah dia meninggalkan mereka, karena dia tidak pernah pergi selama ini. Jadi Iyi memutuskan untuk pergi mencarinya dan mengetahui tentang kehilangannya di markas misi. Di sana, dia melihat istri pemburu lain berteriak pada pengkhianat tentang suaminya yang menghilang. Orang itu tanpa kesabaran menyebutnya gila dan mendorongnya dengan paksa. Pemburu lain muncul dan menuduh pria itu pergi ke portal dengan Tuan Muda Liu dan yang lainnya. Saat itu, gadis pelayan kecil mengerti bahwa pria inilah yang berada di balik segalanya. Pengkhianat itu hanya menonton dengan ekspresi jengkel di wajahnya, dengan santai merokok. Dia melepaskan tembakan, bersiap untuk menyerang penuduhnya. Bola api terbang ke arah pria itu, yang hanya membeku ketakutan oleh serangan itu. Dia terkena serangan langsung, dan tubuhnya benar-benar dilalap oleh api yang dahsyat. Pria itu jatuh ke tanah, kalah, sementara yang lain hanya menyaksikan adegan itu, tidak melakukan apa-apa. Dia memperingatkan mereka bahwa menyebarkan rumor tentang Tuan Muda adalah langkah bodoh, karena misinya berisiko tinggi. Orang kita mengatakan pengkhianat itu mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan karena mengkhianati mereka, dan kemudian bertanya tentang gadis-gadis yang lain. Mendengar pertanyaan tentang yang lain, ekspresi si kecil berubah, dan dia terlihat sangat khawatir. Dia mulai menangis lagi, membuat kakaknya benar-benar bingung. Terkejut dengan reaksi tiba-tiba adiknya, dia dengan cemas bertanya apa yang terjadi pada mereka. Melalui air matanya, gadis itu menjelaskan bahwa dia hanya ingin membalas dendam untuk kakaknya, tetapi kemudian seluruh gelombang iblis muncul begitu saja dari antah berantah. Kilas balik ke portal yang robek terbuka dan semua orang berebut untuk hidup mereka saat invasi dimulai. Kenangan akan gelombang iblis itu membuatnya benar-benar ketakutan. Dia menyusuri jalan-jalan yang hancur, dengan panik meneriakkan nama kedua saudara perempuannya yang lain. Sementara itu, beberapa pemburu berjalan-jalan, dengan santai berkomentar bahwa, ya, gelombang monster ini cukup buruk. Dia ditinggalkan sendirian, hanya menyaksikan kota terbakar, benar-benar musnah. Dengan air mata mengalir di wajahnya, dia berlari tanpa tujuan melalui semua kekacauan dan kehancuran. Gadis malang itu melanjutkan pencariannya sendirian, memilih jalannya melalui reruntuhan kota yang hancur akibat invasi. Dengan tangannya yang semua tergores, dia ambruk ke tanah, meneriakkan nama saudara perempuannya dalam keputusasaan mutlak. Saat itulah dia ingat kakaknya, dan langsung terpukul, terisak dan bertanya-tanya di mana dia berada. Kembali di masa sekarang, MC kita melihat seorang karakter utama menghibur adiknya, menyuruhnya untuk tidak menangis, karena mereka telah diberi kesempatan kedua. Matanya berkilat merah saat dia bersumpah bahwa seorang pria bernama Chen akan menjadi orang pertama yang membayar untuk ini. Di beberapa penjara yang gelap dan kotor, kita beralih ke lorong yang penuh dengan noda. Pengkhianat itu dikurung, berteriak sekencang-kencangnya bahwa dia tidak bersalah, dan hanya ada di sana untuk memberikan hadiah. Hal berikutnya yang Anda tahu, dia terbanting ke jeru Giselle, dengan ekspresi ketakutan yang murni di wajahnya. Karena kejutan, iblis terwujud tepat di belakang tahanan yang ketakutan itu. Pengkhianat itu berlutut, memohon untuk hidupnya saat makhluk itu mendekat, lidahnya menjulur keluar. Yang kita dengar hanyalah teriakan ngeri dan tiba-tiba, lorong penjara memiliki beberapa noda merah lagi. Pengkhianat keluar dari gambar, MC kita menyatakan sudah waktunya untuk membalikan seluruh keluarga Liu. Air mata masih berlinang di matanya, adiknya setuju, berjanji akan melakukan apapun yang dia katakan. Saat itulah dia ingat dia memiliki misi yang sangat penting untuk diurus dengan RMMC. Jadi, dia mengangkatnya ke udara, mengumumkan bahwa ini waktunya mandi, tetapi dia memprotes, berteriak bahwa dia adalah saudaranya. Tetapi gadis itu menjelaskan bahwa sekarang, dia adalah asisten pribadinya, dan ini adalah misi hariannya. Dan begitu saja, dia mulai menggendongnya ke kamar mandi, sementara dia berteriak-teriak bahwa dia sama sekali positif tidak ingin mandi. Beralih ke kamar mandi, tempat MC kita sekarang duduk di baskom saat dia menyiapkan segalanya untuk mandinya. Dia berjalan ke arahnya dan mengatakan sudah waktunya untuk melepas pakaiannya, tetapi MC kita bersikeras bahwa dia bisa menanganinya sendiri. Tapi dia tidak mendengarkan, dan dengan seringai, dia langsung makan pakaiannya ke udara.
Dia melihat ke bawah dan berkicau tentang betapa lucunya pria kecilnya itu. RMC benar-benar malu, pada dasarnya sekarat di dalam dari kecanggungan yang luar biasa itu. Sangat malu, dia berteriak padanya untuk tidak melihat, mengingatkannya sekali lagi bahwa ini SO tidak baik. Dia kemudian menyatakan bahwa karena dia lebih besar sekarang, gilirannya untuk memandikan dia. Terkejut, MC bertanya apa yang dia lakukan saat dia mulai menanggalkan pakaiannya sendiri. Anak laki-laki itu menutupi matanya, benar-benar malu dengan tindakannya. Kemudian dia masuk ke dalam bak mandi, terbungkus handuk, membuat anak laki-laki itu benar-benar terpana. Saat dia memandikannya, dia melampiaskan betapa banyak orang yang menderita di luar sana, sementara orang kaya hanya membuang-buang segalanya. MC kita menjadi marah dan mengatakan bahwa keadilan adalah sesuatu yang harus Anda ambil dengan tangan Anda sendiri. Dengan itu, wajahnya berubah menjadi ekspresi tekad yang kuat untuk mengubah kenyataan. Sesaat kemudian, gadis itu menawarkan untuk menggosoknya, lebih baik membuatnya panik sepenuhnya. Mereka mulai bertengkar karena dia menolak, tetapi dia bersikeras bahwa dia diperintahkan untuk melakukannya. Setelah mandi, anak laki-laki itu berbaring di lantai sementara adiknya menyimpan pakaiannya. Dia berpikir betapa memalukannya menjadi kakak laki-laki dan diperlakukan seperti anak kecil. Gadis itu bertanya apa yang salah, tetapi dia hanya memalingkan wajahnya, cemberut, dan tidak menjawab. Dia menjadi sedih dengan sikapnya dan mengeluh bahwa dia tidak pernah bersikap sejahat ini padanya sebelumnya. Untuk menghindari lebih banyak percakapan, dia hanya menghela napas. Tapi kemudian dia bangun, mengatakan dia tidak marah lagi, dan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan. Gadis itu tersenyum manis dan menyuruhnya untuk bertanya apapun yang dia inginkan, tidak masalah. Jadi, dia mempertanyakan apakah dia telah membangkitkan kemampuan elemen angin, dan adiknya mengonfirmasinya. MC kita tercengang, karena kasus kebangkitan tercatat paling awal adalah pada usia 12 tahun. Dia bertanya-tanya bagaimana dia berhasil melakukan prestasi seperti itu, begitu muda dan tanpa pelatihan apapun. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan mengatakan dia juga tidak yakin bagaimana itu terjadi. Dia menjelaskan bahwa sebuah panel muncul begitu saja, menunjukkan statistiknya dan membimbingnya untuk membangkitkan kekuatannya. MC kita benar-benar terpesona mendengar kata panel keluar dari mulutnya. Saat itu, dia ingat sistemnya sendiri, sistem yang menampilkan kemampuan guntur. Dia melirik antar muka dan bertanya-tanya apakah kotak dialognya adalah jenis yang sama. Kemudian dia bertanya pada dirinya sendiri bagaimana adiknya juga mendapatkan panel dan terbangun begitu luar biasa muda. Dia memperhatikan dia melamun dan bertanya apakah ada yang salah, tetapi dia hanya menepisnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa sekarang dia telah membangkitkan kemampuannya. Dia harus berlatih keras biar kuat. Dengan tatapan penuh tekad, gadis kecil itu menjawab bahwa dia akan berlatih super keras mulai sekarang. Dia menepuk kepala gadis itu dan mengatakan bahwa dari semua saudara perempuan, dia selalu yang paling bertanggung jawab. Tiba-tiba, mereka berdua mendengar ketukan di pintu kamar tidur mereka dan membeku. Seorang pelayan mengumumkan bahwa makan malam sudah siap dan tuan memerintahkan ibu mereka untuk menyiapkan susu untuknya. Dia menyerahkan sebotol susu bayi penuh kepada saudara perempuan MC, yang hanya menatapnya. Terkejut. Dia mengambil botol itu, dan MC kita berjalan mendekat dengan rencana baru yang sudah terbentuk di benaknya. Dia mengatakan mereka perlu menggunakan setiap sumber daya yang dimiliki keluarga Liu untuk menjadi lebih kuat dan cepat. Gadis itu bertanya bagaimana mereka harus melakukan itu, karena dia sudah berlatih sekeras yang dia bisa untuk naik level. Dengan seringai nakal, dia menyuruhnya untuk membuka mulutnya dan menemukan rahasia kekuatan. Meskipun dia sedikit ragu, gadis itu membuka mulutnya, penasaran tentang apa yang sedang direncanakan kakaknya. Dia kemudian memasukkan botol itu ke mulutnya, dan menyuruhnya untuk minum dan melihat apa yang terjadi. Mengikuti perintahnya, dia mulai meminum susu itu sementara MC kita memperhatikannya dengan seksama. Tiba-tiba, aura ungu mulai berputar di sekelilingnya dan dia terkejut dengan sensasi itu. Bingung, dia bertanya kepada kakaknya mengapa begitu banyak kekuatan mengalir ke tubuhnya dengan begitu mudah. MC kita menjelaskan bahwa konstitusi unik ibu mereka mengubah kristal menjadi sesuatu seperti energi murni. Dia mengatakan itu adalah zat yang bahkan pasukan elit akan kesulitan mendapatkannya selama misi. Tetapi ibu mereka dapat menghasilkan esensi ini terus-menerus, menjadikannya sumber kekuatan yang tak ada habisnya. Adiknya terkejut, berkomentar bahwa ini adalah sesuatu yang belum pernah terdengar di akademi. RMC menduga bahwa keluarga bangsawan menyembunyikan rahasia dan memanipulasi massa untuk memperjuangkan pertempuran mereka. Dengan tatapan tekad, dia menyimpulkan bahwa mereka harus mengungkap setiap rahasia tersembunyi ini.
Adiknya kemudian menawarkan botol itu kepadanya, menyuruhnya untuk minum juga agar dia bisa menjadi lebih kuat. Tetapi dia menolak, menyuruhnya untuk menghabiskannya semua dan mencapai batas kekuatannya terlebih dahulu. Kemudian dia mulai berjalan pergi, matanya tertuju pada tujuan berikutnya. Dia mengatakan dengan lantang bahwa dia juga akan pergi makan sementara saudara perempuannya terus minum dari botol itu. Tiba di kamar ibunya, para pelayan bertanya-tanya mengapa dia kembali lagi ke sana. Hal berikutnya yang kita lihat adalah anak laki-laki itu menyusul langsung dari ibunya di kolam rumah tangga. Wanita itu mengeluh bahwa dia sudah menyediakan begitu banyak susu sehingga bocah kecil itu hanya makan dan makan tanpa henti. Salah satu pelayan dengan cepat memerintahkan yang lain untuk menyiapkan lebih banyak makanan obat untuk nyonya. MC kita berpikir dalam hati bahwa balas dendam dimulai sekarang, dan bahwa dia dan saudara perempuannya akan mengubah tatanan surga. Saat petir menyambar di atas rumah besar, dia bersumpah bahwa dia akan membalikan keluarga Liu sepenuhnya. Pahlawan kita merangkak di lantai kamar tidurnya, dengan ekspresi tekad di wajahnya saat dia mencari sesuatu. Sementara itu, kita mendapatkan kilas balik dari pengkhianat yang panik, berteriak bahwa hadiah itu ada di tangannya saat dia dengan panik mencarinya. Kemudian MC kita mengintip di bawah sepotong furnitur dan melihat kotak kecil yang dijatuhkan pengkhianat. Dengan seringai puas, dia mengambil hadiah itu, mengira itu pasti sesuatu yang sangat berharga bagi keluarga. Dia kemudian membuka kotak itu, dan cahaya biru yang kuat menerangi wajah kecilnya. Di dalamnya, dia menemukan kristal biru besar dan bertanya-tanya apakah itu kristal binatang buas ajaib. Panel sistem segera muncul, memberitahunya bahwa itu adalah kristal keterampilan elemen petir yang langka. MC kita bingung karena dia tidak tahu bahwa keterampilan dapat diserap alih-alih dikembangkan. Sistem menjelaskan bahwa setelah berburu binatang buas yang berevolusi, ada kesempatan untuk mendapatkan barang-barang langka ini. Anak kecil kita terkejut bahwa hal seperti ini bahkan ada, tetapi menjadi curiga, bertanya bagaimana suara itu tahu pikirannya. Pada saat itu, dia benar-benar terkejut, ekspresi panik murni di wajahnya saat dia menyadari apa yang telah terjadi. Suara itu mengatakan itu ada di kesadarannya, dan dia mencibir, mengatakan dia tahu semua tentang kiasan ini dari novel. Dia ingat bahwa di kehidupan masa lalunya, dia adalah seorang siswa yang kecanduan game dan novel web yang memiliki sistem. Dalam cerita-cerita itu, karakter utama mendapatkan hadiah dan membalikan keadaan, membalas dendam pada musuh-musuh mereka. Marah, dia berteriak bahwa sistem itu tidak berguna, tetapi suara itu membalas bahwa tanpanya, dia bahkan tidak akan bereinkarnasi. MC berhenti, berpikir sejenak, dan harus mengakui suara misterius itu ada benarnya. Dengan tangan disilangkan, dia kemudian mempertanyakan hubungannya dengan sistem saudara perempuannya. Suara itu menyangkal segala jenis hubungan dan mendesaknya untuk menjadi lebih kuat dan cepat. Dia setuju dan menjadi fokus, mengetahui dia perlu mengambil setiap kesempatan yang bisa dia dapatkan. Dia kemudian duduk di lantai dan dengan konsentrasi yang kuat, mulai menyerap energi kristal. Dengan itu, energi ilahi yang kuat mulai mengalir melalui tubuh kecilnya. Sesaat kemudian, dia mengulurkan tangannya dan berhasil memanggil keterampilan barunya, tombak petir. Dia benar-benar terpana, baru saja memperoleh keterampilan yang seharusnya membutuhkan waktu 10 tahun untuk dikuasai. Dia merasakan kekuatan yang terkondensasi di tombak dan bertanya-tanya seberapa kuat itu sebenarnya. Tanpa berpikir dua kali, dia melemparkan senjata itu dengan sekuat tenaga untuk menguji kekuatan barunya. Protagonis menyaksikan saat serangan listriknya yang kuat terbang di udara. Suara ledakan itu menarik perhatian kakek yang datang berlari bersama kepala pelayan untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi apa yang mereka temukan adalah ayah anak laki-laki itu, dengan pakaian dalam SpongeBob-nya, mengeluh kepada ibu MC tentang kebisingan itu. Kakek dan adik perempuan MC benar-benar terpana dengan adegan itu. Anak laki-laki itu melihat lubang raksasa yang baru saja dia ledakkan di dinding rumah besar dengan keterampilan barunya. Marah, kakek menuntut untuk tahu siapa yang melakukannya, dan kepala pelayan menjelaskan bahwa dia mendengar petir datang dari kamar. Tetapi setelah melihat cucunya, suasana hati orang tua itu berubah, dan dia mengangkatnya, merayakan keterampilan ilahi barunya. Dia kemudian memuji ibu anak laki-laki itu, berterima kasih padanya karena produktif bagi keluarga. Namun, ayah anak laki-laki itu tampak jengkel dengan seluruh situasi dan mengeluh tentang kebisingan yang dia buat. Mendengar itu, kakek memarahinya, mengatakan dia harus bangga dengan bakat luar biasa putranya. Kakek kemudian memutuskan dia akan membawa cucunya ke festival berburu tahunan keluarga. Sesaat kemudian, kepala keluarga bertanya kepada kepala pelayan apakah semuanya sudah diatur untuk acara tersebut. Orang tua itu tertawa, mengatakan keturunannya perlu mempelajari nilai sejati mereka sejak usia muda.
Digendong di pelukan ibunya, protagonis kita kesal, tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Dan begitulah, kelompok itu berjalan menyusuri lorong panjang menuju lokasi festival berburu. Sesampainya di sana, kakek menggunakan energinya untuk membuka gerbang melingkar besar di depan mereka. Gerbang terbuka mengungkapkan pusaran besar energi ungu cerah kepada semua orang. Berdiri di depan portal dimensional, kepala keluarga bersiap untuk memimpin kelompok masuk. MC tercengang menyadari keluarga Liu dapat membuka portal dimensional sendiri. Dia marah memikirkan berapa banyak rahasia yang disembunyikan orang kuat dari orang lemah yang hanya berjuang untuk bertahan hidup. Kelompok itu kemudian melangkah melalui portal dan tiba di hutan yang lebat dan sunyi di sisi lain. Sementara kakek memujinya, ibu MC mengeluh bahwa dia tidak pernah berhenti makan sepanjang hari. Tiba-tiba, ayah MC menunjuk ke langit dan meneriakkan peringatan bahwa sesuatu sedang mendekat. Semua orang mendongak untuk melihat jejak asap mendekat dengan cepat. Benda misterius itu melesat melewati pepohonan dengan kecepatan luar biasa. Tak lama, ular berkepala banyak raksasa muncul dan menyerang sekelompok pemburu dengan brutal. Seorang pemburu mencoba menyerang makhluk itu, tetapi senjatanya hancur, sementara yang lain menggunakan medan gaya untuk membela diri. Ketika dia melihat ular piton peringkat C dan raja piton peringkat B di portal peringkat C, protagonis dan saudara perempuannya terkejut, dan gadis itu mengenali salah satu pemburu. Tepat saat itu, salah satu ular menerjang ke arah salah satu pemburu wanita. Yang mengejutkan semua orang, gadis berambut merah itu berhasil menahan mulut makhluk itu terbuka dengan tangan kosong. Tapi dia berjuang sekuat tenaga untuk menghindari gigitan taring tajam monster raksasa itu. Meski begitu, kekuatan ular itu terlalu besar, dan ia menjatuhkannya dengan satu pukulan. Pemimpin pemburu kemudian berteriak agar semua orang bertarung sambil mundur dari area berbahaya. Pemimpin kelompok mencoba menangkis monster itu dengan perisai, tetapi pemburu lain mencoba menyerangnya dari belakang. Gadis berambut merah itu berlari dan berteriak putus asa agar dia berhati-hati. Tetapi pukulan pemburu itu menembus perisai, mengenai kapten dengan kekuatan penuh. Kekuatan pukulan itu membuat pemburu yang melawan ular itu kehilangan perisainya. Pada saat itu, ular raksasa itu disambar petir ungu yang datang dari pemburu lain. Pemburu lain berteriak marah pada pengkhianat karena menyerang kapten mereka. Pengkhianat itu hanya tersenyum jahat saat dia bersiap untuk menyerang pria lainnya. Dengan pukulan keras, dia tanpa ampun menyerang pemburu itu, membuatnya terluka parah. Salah satu pemburu lainnya terkejut karena dia sepertinya telah mengenali penyerang itu. Dia mengungkapkan bahwa pria itu adalah Kui Aisheng, seorang penjahat yang pernah dihukum sebelumnya. Kui Sheng mulai tertawa seperti orang gila melihat keputusasaan pemburu itu. Dia kemudian menendang pria itu, membuatnya terbang dengan kekuatan luar biasa. Pemburu yang terluka itu melayang tepat ke dalam mulut ular raksasa yang sedang menunggunya. Protagonis kecil kita menyaksikan semuanya dengan ekspresi muram. Dia ingat kehidupan masa lalunya ketika Cui Sheng melemparkan seorang teman ke kematiannya. Percikan darah muncul melambangkan apa yang baru saja terjadi. Saat itu dia menyaksikan teman-temannya disingkirkan satu persatu. Monster yang mereka beri makan dengan rekan-rekan mereka sendiri muncul, mengesankan dan menakutkan. Dengan senyum kejam, ayah MC memerintahkan mereka untuk memberi makan makhluk itu untuk membentuk harta karun. Dia kemudian menyuruh Cui Shon untuk menyerang diri masa lalu pahlawan kita tanpa berpikir dua kali. Anak buah itu bergegas menuju pemuda itu, siap untuk memberikan pukulan. Tetapi pria itu mengaktifkan kekuatannya dan bersiap untuk bentrokan yang tak terhindarkan dengan musuhnya. Ice Beast bersinar dengan energi yang kuat saat dia mendekat. Kedua tinju mereka bertabrakan dalam benturan keras yang penuh kekuatan. Dia memberitahu kita bahwa Kui Aishong seperti iblis yang suka menghancurkan orang. Terungkap bahwa dia dilindungi oleh keluarga Liu dan sekarang menjadi salah satu anak buah mereka. Kembali di masa sekarang, saudara perempuannya bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menyelamatkan gadis berambut merah itu. Tetapi protagonis kita tampaknya punya ide, dan matanya berbinar, sebuah rencana sudah terbentuk di benaknya. Jadi, dia berbalik dan mulai makan lagi, yang benar-benar membuat ibunya kesal. Dia bertanya apa yang dia lakukan saat MC kita mengisi mulutnya dengan susu, membuat wajah aneh. Dia memuntahkan semuanya, membuatnya benar-benar terkejut. Merasa jijik, dia berteriak pada pahlawan kita karena membuatnya berantakan dan hanya memakannya ke udara. Melihat keributan itu, kakek anak laki-laki itu memasang tampang marah karena semua kekacauan itu. Tepat setelah adik perempuan MC beraksi. Begitu saja, dia menangkap pahlawan kita di udara, menyelamatkannya dari kejatuhan. Gadis itu mendarat dengan selamat di tanah, memegang adik laki-lakinya dengan hati-hati di lengannya.
Dia bertanya apakah saudara laki-lakinya baik-baik saja, dan dia menjelaskan rencana utamanya untuk membuat kekacauan untuk menyelamatkan pemburu. Tiba-tiba, ayah pemuda kita menampar istrinya, dengan keras di wajahnya, membuatnya benar-benar terpana. Dia kemudian meraihnya dengan kuat dan memarahinya karena begitu ceroboh dengan putra mereka. Dengan marah, wanita itu mengatakan bahwa bahkan orang tuanya sendiri tidak pernah berani menyentuhnya, dan dia menjadi sangat marah. Dengan itu, dia memanggil senjata es dan langsung mengejar suaminya, mencari balas dendam. Pria itu membela diri dengan kekuatannya, mengatakan dia perlu diajari pelajaran karena keberaniannya. Anak-anak menyaksikan dengan seksama saat pertarungan terjadi tepat di depan mereka. Ibu dan ayah bentrok dengan kemampuan mereka, tetapi semburan energi tiba-tiba muncul di antara mereka. Kakek anak laki-laki itu muncul, dan orang tua MC hanya menatapnya. Kakek itu mengatakan bahwa sebagai seorang ibu, dia harus mengutamakan putranya dan tidak begitu ceroboh. Dengan tatapan marah, dia memberitahu mereka bahwa mereka berdua memikul tanggung jawab untuk kedua keluarga mereka. Saat itu, pasangan itu tenang dan membuang senjata mereka, sementara anak-anak menyaksikan dari kejauhan. Adik MC bertanya apa yang akan mereka lakukan sekarang, tetapi dia mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena mereka akan datang. Tiba-tiba, pelayan muda itu mendengar suara aneh. Kepala pelayan memberitahu kakek bahwa dia merasakan gerakan datang dari hutan terdekat. Keluarga itu juga memperhatikan sesuatu yang mendekat dan menjadi siaga tinggi. Tepat saat itu, 3 goblin muncul dari hutan dengan beberapa ekspresi yang sangat aneh di wajah mereka. Dari sudut pandang yang lebih tinggi, kita melihat para goblin mulai mendekati keluarga MC. Makhluk-makhluk itu mulai berteriak putus asa, seolah-olah mereka sedang bersiap untuk pertempuran. Hal berikutnya yang Anda tahu, ketiga monster itu ditusuk oleh pasak kayu yang menembus mereka tanpa ampun. Ayah MC bertanya-tanya bagaimana ini mungkin karena daerah itu seharusnya sudah dibersihkan sebelumnya. Kakek mengeluh, inilah yang terjadi ketika yang Anda tahu hanyalah bagaimana membuat masalah di bar alih-alih membaca buku. Tepat saat itu, ibu anak laki-laki itu mulai bersinar dengan energi ungu. Adik perempuan menjelaskan bahwa esensi ibu mereka menarik binatang buas iblis, terutama yang tingkat tinggi. Dengan itu, suara banyak kaki goblin mulai mendekat, membuat kelompok itu tegang. Kemudian gerombolan goblin elit muncul di hadapan mereka, dipimpin oleh peringkat B. Salah satu monster melompat ke arah keluarga itu, kapaknya siap menyerang tanpa ampun. Tanpa gentar, kakek memerintahkan bawahannya untuk menangani situasi dengan segera. Begitu saja, keluarga itu mulai melawan monster-monster itu menggunakan kemampuan elemental mereka yang kuat. Memanfaatkan semua kekacauan, MC kita memberitahu saudara perempuannya bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk keluar dari sana. Jadi, gadis itu berlari menuju tebing dengan adik laki-lakinya di lengannya. Tanpa berpikir 2 kali, adik MC melompat dari tebing, jatuh dengan kecepatan tinggi bersama pahlawan muda kita. Pada saat itu, mata gadis itu bersinar dengan intens saat dia mengaktifkan kemampuan khususnya. Menggunakan kekuatan anginnya, dia mulai terbang di langit, membawa saudaranya ke tempat yang aman. MC kita bertanya kapan dia belajar terbang, dan dia mengatakan itu adalah hadiah dari sistem. Terkejut dengan wahyu ini, MC kita jadi bingung dan bertanya tugas apa itu. Gadis itu tersenyum dan mengungkapkan bahwa tugas sistemnya hanyalah memandikan kakaknya. Dalam kilas balik, kita melihat bahwa setelah menyelesaikan misi, dia menerima teknik terbang langka sebagai hadiah. MC kita jadi kesal, bertanya-tanya bagaimana sistem bisa memberikan hadiah sehebat itu untuk tugas konyol seperti itu. Adik perempuan MC yang berambut merah sedang berjuang dengan berani melawan ular, memukulnya dengan pedang tajamnya. Namun kemudian, ular besar lainnya muncul dan menyerang para pemburu lainnya, menghancurkan perisai mereka dengan mudah. Dengan satu pukulan kuat, makhluk itu membuat salah satu pemburu terbang, benar-benar menghancurkan pertahanannya. Di tanah, wanita itu dengan putus asa berteriak kepada kaptennya bahwa mereka tidak bisa terus bertarung lagi. Kapten kelompok kemudian menghadapi Kui Xiang, menanyakan mengapa dia menyerang mereka seperti ini. Dengan senyum jahat, pengkhianat itu berkata bahwa dia menikmati mendengar jeritan para korbannya. Pemimpin bertanya siapa tuannya dan mengatakan bahwa melanggar perjanjian guild adalah melawan hukum. Penjahat itu menjawab bahwa hukum hanya untuk yang lemah dan untuk rakyat jelata seperti mereka, dan bahwa dia tidak peduli sama sekali. Tepat setelah itu, dia bergegas menuju kapten dengan kecepatan tinggi, siap untuk mendaratkan pukulan. Tetapi sebaliknya, dia menyerang salah satu pemburu wanita, membuatnya lengah dengan kecepatannya yang luar biasa. Kalah, wanita itu memohon kaptennya untuk menyelamatkannya dari pria yang mengerikan dan tidak berperasaan ini. Tanpa ampun, pengkhianat itu melemparkannya langsung ke mulut ular raksasa sebagai camilan.
Ular raksasa itu melahap pemburu tanpa sedikit pun belas kasihan, tepat di depan semua orang. Dalam keputusasaan, Kapten berteriak bahwa misi telah gagal dan menyuruh semua orang untuk lari menyelamatkan diri. Gadis berambut merah itu lumpuh karena ketakutan dan kejutan dari adegan mengerikan yang baru saja dia saksikan. Dibutakan oleh amarah, pemimpin kelompok maju dengan pedangnya, berteriak bahwa dia akan menghabisi pengkhianat itu. Dia melepaskan serangan yang kuat, tetapi penjahat itu bergerak cepat dan menghindari serangan itu dengan mudah. Dalam sekejap, pengkhianat itu melakukan serangan balik dan mendaratkan pukulan langsung pada kapten. Melihat pemimpinnya terluka, wanita muda itu menyebut pria itu monster dan bersiap untuk bertarung. Dia kemudian melemparkan sebuah benda ke musuh, mencoba untuk mengulur waktu. Tetapi pengkhianat itu bahkan tidak bergeming karena batu yang dilempar gadis itu tidak melakukan apapun padanya. Pukulan itu hanya merobek sebagian kemeja pengkhianat itu. Penjahat itu mengatakan sayang sekali mereka bertemu dengannya di sini karena mereka semua akan binasa. Dia melompat ke arah gadis itu, cakar tajamnya siap untuk menyerang. Ketakutan, wanita muda itu dikelilingi oleh pecahan pedang yang hancur. Pada detik terakhir, Kapten melemparkan dirinya di depannya, menerima pukulan fatal di tempatnya. Pemimpin jatuh tak bernyawa ke tanah saat pengkhianat itu begitu saja mengabaikannya dan melanjutkan. Pengkhianat itu melemparkan tubuh kapten, yang kemudian dilahap oleh ular raksasa. Putus asa, gadis itu berteriak ketakutan pada adegan mengerikan yang baru saja dia saksikan. Kita melihat ular raksasa melahap kapten saat petir ungu melengkung dari tubuhnya. Penjahat itu melihat gadis itu dan mengatakan sayang sekali karena dia ingin menambahkannya ke koleksinya. Dia ingin mengubahnya menjadi salah satu spesimennya untuk memajangnya seperti piala. Dengan tangannya yang berlumuran darah, dia bersiap untuk menyerang gadis itu. Penjahat itu kemudian meletakkan tangannya di wajahnya saat dia menangis, benar-benar putus asa. Di saat-saat terakhirnya, gadis itu menangis memanggil saudara-saudaranya, bertanya-tanya di mana mereka berada. Tiba-tiba, pedang petir raksasa muncul, dan sebuah suara mengatakan mereka telah tiba untuk menyelamatkannya. Pengkhianat itu berbalik dan berhasil memblokir serangan kuat itu dengan lengannya. Serangan itu menyebabkan ledakan energi kuning, tetapi penjahat itu hanya menepisnya. Wanita muda itu mendongak dengan terkejut dan memanggil nama saudara perempuannya. Y. Saat itu, RMC dan saudara perempuannya mendarat di tanah, siap untuk bertempur. Gadis itu mengenali penampilan MC sebelumnya dan memanggilnya, saudara. MC kita memberitahu saudara perempuannya bahwa dia akan menjelaskan semuanya nanti. Tapi sekarang, mereka punya masalah yang lebih besar untuk dihadapi. Sementara itu, gadis berambut merah itu hanya mengawasinya dengan ekspresi, apa yang sedang terjadi di dunia ini, di wajahnya. Menghadapi ular itu, pahlawan kita menyadari bahwa binatang itu telah berevolusi dengan memakan para pembangkit. Sesuatu yang belum pernah tercatat sebelumnya. Pada saat yang sama, penjahat itu tampak seperti membebaskan diri dari sesuatu saat energi kuning yang kuat ini berputar di sekelilingnya. Dengan dorongan terakhir, dia melepaskan semua kekuatannya sekaligus, menghancurkan apapun yang menahannya dalam sekejap. Orang jahat itu kemudian memelototi mereka dan mencemooh, bertanya apakah itu bukan tuan muda dan gadis pelayan kecilnya. Dan begitu saja, trio saudara kandung menghadapi lawan mereka, siap untuk pertarungan yang akan terjadi. Gadis berambut merah itu bertanya, benar-benar bingung, bagaimana mereka tahu tentang dia dan mengapa mereka membawa gadis kecil lainnya bersama mereka. Tetapi orang jahat itu hanya mengabaikan pertanyaannya dan mulai merencanakan bagaimana dia akan menangani situasi baru ini. MC kita kemudian menyadari bahwa musuhnya bukanlah orang bodoh yang tidak berotak tetapi sebenarnya orang yang cukup pintar. Pria itu mengungkapkan rencana utamanya, mengubah gadis pelayan menjadi boneka tanpa pikiran dan menyerahkan MC kita kepada bosnya. Kita kemudian melihat akibat dari kekuatan penjahat yang telah menjatuhkan beberapa pemburu tanpa ampun. Beberapa senjata yang terbuat dari energi merah muncul melayang di atas para pemburu yang kalah. Terungkap bahwa musuh memiliki kekuatan tipe logam, yang memungkinkannya untuk menggabungkan senjata dengan tubuhnya sendiri. Protagonis kita kemudian menganalisis tingkat kekuatan mereka dan menyadari bahwa kesenjangan di antara mereka sangat besar. Tapi kemudian, sebuah ide muncul di benak protagonis kita dan matanya berbinar. Dia berbalik ke saudara perempuannya dan menyuruh mereka untuk mendengarkan dengan seksama dan mengikuti perintahnya. Di sisi lain, musuh bersiap untuk bertarung saat energi aneh terpancar darinya. Penjahat itu meluncurkan serangan secepat kilat dengan cakarnya, mengarah langsung ke MC kita. Melihat bahaya, saudara perempuannya melompat mundur, dan dia bersiap untuk melawan. Dia kemudian mengaktifkan petir ilahinya, jenis kebangkitan, melepaskan energi kuning yang sangat besar.
Protagonis kita menggunakan kekuatannya untuk menghindari serangan penjahat dengan kecepatan super. Penjahat itu tercengang ketika dia melihat teknik anak itu, mengenalinya sebagai gerakan terlarang. Dia kemudian ingat bahwa beberapa waktu lalu, dia mengalahkan seseorang yang menggunakan teknik yang sama persis. Dalam ingatannya, dia mengingat pertarungan melawan kehidupan masa lalu protagonis kita. Menghubungkan titik-titik, dia menyadari siapa anak itu dan mulai menertawakan kebetulan yang gila itu. Namun, tubuh seukuran anak-anak MC kita tidak dapat menangani kekuatan sebanyak itu dan mulai gagal. Mengetahui dia hanya memiliki satu kesempatan, dia meneriakkan nama saudara perempuannya untuk memulai rencana yang sebenarnya. Penjahat itu mendengar suara dan mengarahkan kepalanya ke arah suara itu. Pada saat itu, saudara perempuan berambut merah muncul, memegang batu besar, siap untuk menghancurkan musuh. Tanpa berpikir dua kali, gadis itu melemparkan batu besar itu tepat ke arah penjahat. Tetapi musuh menghindari serangan itu dengan mudah, dan batu itu hancur di tanah akibat benturan. Dia kemudian melihat suara aneh dan jejak energi hijau, bergerak cepat di tanah. Pria itu langsung siaga, melihat energi datang ke arahnya, siap untuk segalanya. Tiba-tiba, badai angin dan debu raksasa terbentuk tepat di depannya. Orang di balik serangan ini adalah saudara perempuan yang lain, menggunakan kemampuan anginnya. Bahkan di dalam tornado, musuh sama sekali tidak terpengaruh, mengatakan ini hanyalah trik murahan. Memanfaatkan gangguan itu, protagonis kita memfokuskan kekuatannya dan menciptakan tombak petir berkekuatan penuh. Menggunakan teknik seni bela diri ilahi, dia melemparkan senjata itu dengan segenap kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Penjahat itu berputar kaget dan mengutuk MC kita karena sangat licik saat dia bersiap untuk dipukul. Tombak petir menghantam kepala orang jahat itu tepat di kepala, melukainya parah saat benturan. Serangan itu begitu kuat sehingga menembus musuh dan melanjutkan jalannya ke langit. Energi tombak itu menyebabkan ledakan besar, meninggalkan jejak kehancuran di hutan. Kelelahan, RMC pingsan, dan saudara perempuannya segera memarahinya karena menggunakan gerakan yang begitu sembrono. Dengan itu, kedua gadis itu mengawasinya, sangat khawatir tentang kondisinya setelah dia memaksakan diri begitu keras. Meskipun dia terluka, penjahat itu hanya tersenyum dan mengatakan itu tidak masalah karena dia akan melindungi tuan muda dari dua gadis kecil itu. Dengan seringai menyeramkan, dia mengungkapkan pisau tajam, siap untuk melakukan semuanya lagi. Tanpa membuang waktu, dia berlari menuju kedua gadis itu dengan kecepatan tinggi untuk menghabisi mereka. Gadis pelayan itu meneriakkan peringatan dan melompat di depan Rikteat untuk melindunginya dari serangan musuh yang datang. Dengan pukulan brutal, dia mendaratkan pukulan langsung pada gadis berambut putih itu dengan kekuatan luar biasa. Dampaknya membuatnya terbang, dan dia akhirnya membentur pohon dengan keras. Penjahat itu kemudian menatap wanita muda lainnya dan mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, gilirannya akan segera tiba. Dia mengubah tangannya menjadi pisau tajam dan bersiap untuk serangan tanpa ampun berikutnya. Dengan pisaunya, dia menjepit wanita muda itu dan menyuruhnya menjadi umpan yang baik untuk rencananya. Tetapi sambaran petir kuning menyambar dan membelokkan serangan itu, menyelamatkan gadis itu pada detik terakhir. Musuh kemudian membidik protagonis, siap untuk menusuknya dengan belati kecilnya. Dia memegang erat senjata itu dan membawanya ke bawah, sepenuhnya berniat untuk mengakhiri bocah itu di sana. Pisau itu kemudian menembus punggung RMC, melukainya parah. Penjahat itu membuatnya terbang sementara saudara perempuan berambut merah itu menyaksikan dengan putus asa. Gadis itu kemudian berhasil membebaskan diri, meraih saudara laki-lakinya yang terluka, dan melarikan diri. Penjahat itu mengepalkan tinjunya, bertanya mengapa MC kita begitu terburu-buru untuk bertemu penciptanya. Tetapi protagonis kita, yang digendong di pelukan saudara perempuannya, menjawab bahwa sebenarnya, musuhlah yang akan dikalahkan. Dengan matanya berdarah, musuh sangat marah pada keberanian anak kecil itu. Tiba-tiba, sesosok muncul di langit, berteriak dan memanggilnya anjing yang tidak tahu berterima kasih karena berani menyerang tuannya. Ini adalah kakek MC kita, yang memelototinya dengan mata yang penuh amarah. Penjahat itu kemudian mengerti bahwa serangan mencolok sebelumnya sebenarnya adalah sinyal untuk mendapatkan perhatian keluarga. Hanya tersenyum, mengkonfirmasi rencana cerdas yang dia buat. Terbayang sedikit, keluarga tiba di lokasi perkelahian, dan kepala pelayan mengatakan tuan muda telah pergi. Ayah mengeluh bahwa anak itu sudah bisa berjalan, dan kepala pelayan memberitahu dia bahwa gadis pelayan itu juga telah menghilang. Marah, kepala keluarga berteriak kepada anak buahnya untuk bergegas dan menemukan mereka berdua. Saat itu, mereka melihat jejak cahaya dari serangan MC kita dan tahu persis kemana harus pergi. Kakek kemudian menggunakan kekuatan petirnya dan terbang dengan kecepatan tinggi menuju sinyal.
Tiba di tempat kejadian, kakek segera menilai situasi, dan penjahat mulai panik. Dia kemudian berpikir satu-satunya kesempatannya adalah menangkap protagonis untuk digunakan sebagai sandera. Dia menyerbu dengan kecepatan penuh ke arah saudara kandung untuk mencoba dan menangkap mereka. Tetapi saudara perempuan berambut merah mengeluarkan tongkat dan bersiap untuk melawan, menyerang untuk melindungi saudara laki-lakinya. Dia melepaskan pukulan kuat pada musuh, yang sama sekali tidak mengharapkan itu. Pria itu terpana oleh serangan gadis itu dan memelototinya dengan amarah yang murni. Tiba-tiba, ayah protagonis muncul, marah, dan menyebut penjahat itu tidak berguna atas kegagalannya. Dia kemudian menyerang penjahat itu, yang mencoba melarikan diri, mengklaim tidak ada satupun dari itu adalah kesalahannya. Namun, pria itu berakhir terpojok oleh salah satu binatang buas raksasa di daerah itu tanpa tempat untuk lari. Tanpa ampun, makhluk itu menyerangnya sekaligus, memberinya nol kesempatan untuk melarikan diri. Setelah itu, ular itu mulai berevolusi, berubah menjadi makhluk emas yang perkasa. Kepala pelayan bergegas menghampiri anak-anak dan mengatakan bahwa MC kita baik-baik saja, meskipun luka yang dideritanya. Kakek memuji gadis-gadis itu dan mengatakan ular itu sekarang siap bagi mereka untuk memanen harta karunnya yang langka. Dan saat itulah itu menghantamnya, keluarga bangsawan menggunakan warga sipil untuk memberi makan dan mengembangkan binatang buas ini. Dengan itu, kakek dan putranya bersiap untuk menghadapi makhluk emas perkasa yang telah muncul. Benturan di antara mereka kemudian menghasilkan ledakan raksasa energi merah di seluruh hutan. Dari asap, dua sosok muncul saat anak-anak menyaksikan semuanya terungkap dari jarak yang aman. Pahlawan kita kemudian menggabungkan 2 dan 2, keluarga bangsawan menggunakan warga sipil untuk memberi makan dan menaikkan level binatang buas ini. Tepat setelah kakek dan ayah bersiap untuk bertarung dengan makhluk emas perkasa yang baru saja muncul, dia kemudian menyebutkan panen ini jauh lebih baik daripada apa yang dia harapkan untuk didapatkan hari itu. Kakek memerintahkan kepala pelayan untuk membawa kedua gadis itu untuk mengumpulkan bahan-bahan yang tersisa untuk gudang. Dalam benaknya, orang tua itu sudah berencana untuk mencampur barang-barang jelek dengan sisa-sisa untuk dijual kepada Jo Hunters rata-rata. Dan untuk barang-barang berkualitas tinggi, dia ingin menaikkan harga dan membuat pasukan garis depan membayar mahal. Dia kemudian menyerahkan kantung racun untuk digunakan putranya dan menciptakan koneksi baru yang penting. Sementara itu, ayah pria kita hanya menyaksikan dengan seringai licik terpampang di wajahnya. Kakek menyerahkan tanduk ular perak untuk dibawa ke rumah lelang. Adapun sisiknya, dia bilang dia akan mengubahnya menjadi harta pelindung untuk cucunya yang berharga. Mendengar semua ini, protagonis kita dibiarkan dengan ekspresi bingung di wajahnya, benar-benar bingung dengan tindakan mereka. Dengan itu, kepala pelayan membungkuk di hadapan tuannya dan setuju untuk mengikuti semua perintahnya. Namun, ayah anak itu turun tangan dan meminta ayahnya untuk menyerahkan esensi Raja Ular. Kakek menggerutu, mengatakan dia memiliki istri yang luar biasa, dan akan lebih baik bagi putranya untuk berbagi dengannya. Saat itu, ibu protagonis mendekat, sementara saudara perempuannya menyaksikan dari latar belakang. Ayah pahlawan kita terkejut dengan kehadirannya dan hanya menatap, tidak dapat bereaksi. Ekspresinya kemudian berubah menjadi marah, dan dia mengertakkan gigi dengan keras. Di pelukan saudara perempuannya, protagonis melihat ke belakang dan menatap pria itu dengan ekspresi yang sangat serius. Kakek kemudian melemparkan esensi ular ke kepala pelayan, yang menangkapnya dari udara dengan mudah. Memegang bola energi, kepala pelayan kagum dengan kekuatan yang saat ini dipancarkannya. Kepala keluarga mengatakan putra sulungnya berevolusi dan ini akan berguna. Berlutut, kepala pelayan berterima kasih atas kemurahan hatinya dan menjanjikan kesetiaan abadi kepada keluarga. Beberapa hari berlalu, dan kita melihat rumah mewah klan Lu di bawah langit malam berbintang. Di dalam ruangan, pahlawan kita memegang liontin sementara saudara perempuannya memberitahu dia bahwa Suang sekarang menjadi pembantunya. Dan begitu saja, kedua saudara perempuan itu muncul mengenakan seragam pelayan dan tersenyum padanya. Dia lalu melihat liontin itu, dan sebuah sistem memberitahu dia bahwa dia telah menerima item pertahanan peringkat A. Melihat ekspresinya, salah satu gadis bertanya dengan khawatir ada apa dengan saudaranya. Tiba-tiba, mata anak laki-laki itu bersinar, dan dia menyambar liontin itu dengan kekuatan petirnya. Dia menggunakan kemampuan petirnya untuk mencoba mengisi daya liontin itu. Ledakan energi kuning besar kemudian keluar dari jendela kamarnya. Kedua saudara perempuan itu menatap pahlawan kita, benar-benar terkejut dengan tampilan kekuatan itu. Bahkan dengan pelepasan listrik, liontin itu tetap utuh tanpa satu goresan pun. Dia berpikir bahwa eksperimen kecil ini menegaskan bahwa binatang buas berevolusi jika mereka Dvar membangkitkan diri.
Tokoh protagonis kita mengerti bahwa keluarga bangsawan menggunakan orang biasa sebagai umpan untuk skema mereka. Dengan cara ini, mereka mendapatkan sumber daya dan perlengkapan yang kuat yang tidak akan pernah bisa diakses oleh yang lemah. Tetapi apa yang mereka ajarkan di akademi adalah bahwa para bangsawan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi yang tidak berdaya. Mengingat semua kemunafikan ini, protagonis kita menjadi marah dan mengepalkan tinjunya. Para suster kemudian bertanya apakah informasi benar-benar sekuat itu. Dia berbalik dan menjelaskan bahwa dia baru sekarang mulai mengerti betapa berbahayanya kurangnya informasi. Dia kemudian mengatakan bahwa mulai sekarang, mereka harus menggunakan keluarga Liu untuk mengumpulkan lebih banyak intelijen. Dengan tatapan tegas, kedua gadis itu setuju untuk mengikuti rencana adik laki-laki mereka. Sesaat sang pahlawan bertanya kepada Shuang mengapa dia bersama tim ilahi itu. Dia ragu-ragu untuk menjawab, dan saudara perempuan yang lain menimpali bahwa dia ingin tahu mengapa kekuatannya sendiri begitu kuat. Saudara perempuan berambut merah itu kehilangan kata-kata, dan yang lainnya hanya menatapnya dengan saksama. Kemudian protagonis bertanya tentang saudara perempuan lainnya bernama Sansan, dan wanita muda itu menegang. Setelah mendengar nama gadis lain, wanita muda itu benar-benar terkejut. Dengan air mata di matanya, dia mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada Sansan. Dia kemudian jatuh ke lantai dan mulai menangis terseduh-seduh, tidak bisa berhenti. Mendengar itu, protagonis menutup mulutnya dan memperingatkannya bahwa kamu tidak bisa menangis keras di sana. Setelah tenang, dia duduk di tempat tidur, masih sangat terguncang oleh situasi tersebut. Dia mulai menjelaskan bahwa pada hari itu, Yi pergi mencari saudara mereka dan tidak pernah kembali. Dalam kilas balik, kita melihat Shuang kecil yang lapar menatap sepotong kue. Tangannya terulur untuk meraih ceri di atas kue. Dia memasang tampang sedih di wajahnya, menunggu saudara-saudaranya pulang. Dia kemudian memutuskan untuk pergi mencari saudara laki-lakinya dan Yi agar mereka bisa segera pulang. Jadi, Shuang mulai mencari-cari di rumah yang gelap itu, memanggil nama Sansan. Ketakutan, dia berlari menyusuri lorong gelap dan meminta saudara perempuannya untuk berhenti bermain-main. Kembali di masa sekarang, anak laki-laki itu terkejut mengetahui bahwa Sansan melarikan diri dari rumah. Dia menjelaskan bahwa dari atap, dia melihat bahwa gelombang binatang buas disebabkan oleh orang jahat. Pahlawan kita bertanya apakah gelombang binatang buas seharusnya bukan bencana alam yang tidak terkendali. Dalam ingatannya, dia dengan putus asa mencari Sansan di seluruh atap kota. Dia kemudian mencoba membuka pintu, memohon agar si kecil segera keluar dari sana. Saat itu dia melihat ke samping dengan ekspresi ketakutan dan kekhawatiran murni. Di atap, dia melihat seorang pria misterius memegang tongkat di bawah bulan purnama. Wajah pria itu tersembunyi dalam bayang-bayang, tetapi matanya bersinar dengan cahaya merah yang intens. Dia kemudian mengangkat tongkatnya, yang mulai bersinar dengan energi yang kuat. Dengan itu, dia membanting tongkat itu ke tanah, melepaskan gelombang energi yang besar. Lingkaran sihir merah besar kemudian terbentuk di tanah, menerangi seluruh area. Lingkaran itu kemudian menembakkan seberkas cahaya merah yang naik menuju langit yang gelap. Sinar itu merobek lubang di langit, menciptakan portal merah. Mata reptil raksasa muncul di portal, dan Shuang benar-benar ketakutan. Sesaat kemudian, portal merah misterius itu muncul begitu saja di langit malam. Dan dari sana muncul beberapa binatang buas iblis merah, siap mendatangkan malapetaka di kota. Dengan air mata di matanya, Shuang benar-benar ketakutan hanya dengan mengingat adegan itu. Dalam ingatannya, dia sendirian dan dikelilingi oleh binatang buas iblis merah yang sangat besar. Dari portal di langit, makhluk yang tak terhitung jumlahnya keluar, menyerang semua orang yang terlihat. Dia menjelaskan bahwa dia dikejar oleh serigala iblis ketika sebuah panel muncul. Sistem kemudian memberitahu dia bahwa dia telah membangkitkan kekuatan ilahi dari kultivasi tubuh. Mengikuti perintah sistem, dia membuat lompatan luar biasa di antara dua bangunan untuk melarikan diri. Kembali di masa sekarang, dia memberitahu mereka bahwa dia berlari sampai dia menemukan tim penaklukan yang menerimanya. Tokoh protagonis kita tercengang bahwa sistem lain telah muncul dan oleh semua keajaiban yang terjadi pada mereka. Yi mengatakan bahwa jika mereka semua memiliki sistem, Sansan mungkin juga memilikinya dan masih bisa hidup. Pahlawan kita setuju dan mengatakan mereka akan menggunakan jaringan keluarga Liu untuk menemukan petunjuk tentangnya. Tiba-tiba, Shuang mengatakan dia menerima tugas dari sistem dengan hadiah. Tanpa peringatan apapun, dia mengangkat saudara laki-lakinya ke dalam pelukannya, membuatnya benar-benar terkejut. Dia ketakutan dan bertanya-tanya apakah itu akan terjadi padanya lagi. Kedua saudara perempuan itu lari dengan gembira karena misi sistem adalah memandikan saudara laki-laki mereka sekali lagi.
Kedua saudara perempuan itu dengan gembira berlari melalui rumah besar dengan MC kita, yang meneriakkan kepalanya tentang sistem mereka yang unik. Dan begitu saja, mereka mencapai kamar mandi mewah yang besar untuk memulai misi yang diberikan kepada mereka. Si rambut merah kemudian mengangkat pria kecil kita ke udara, berkomentar betapa lucunya dia, sementara yang lainnya sangat setuju. Adiknya terus menggoda, seolah-olah menganggap seluruh situasi itu sangat lucu. Ini membuat anak laki-laki kita benar-benar malu, dan dia mulai menjerit sekuat tenaga karena malu. Sekarang di bak mandi, salah satu saudara perempuan mencuci rambutnya sementara yang lain memperhatikannya dengan senyum. Keduanya tampaknya bersenang-senang, memercikan air kemana-mana selama waktu mandi tuan muda. Setelah mandi, mereka menggendongnya dan berkomentar betapa baiknya dia, tetapi dia mengeluh bahwa mereka telah berubah. Tiba-tiba, saudara perempuan berambut merah berhenti di jalurnya, ekspresi sangat gugup menyapu wajahnya. Melihat reaksinya, MC kita dengan khawatir bertanya apa yang membuatnya terlihat seperti itu. Dia kemudian menunjuk dengan tatapan ketakutan di wajahnya, mengungkapkan bahwa gelombang binatang buas disebabkan oleh orang itu. Protagonis dan saudara perempuannya yang lain benar-benar terpana oleh wahyu yang baru saja mereka dengar. Di tempat lain, kita melihat kepala pelayan berjalan di samping seorang pria dengan bekas luka di wajahnya. Memperbesar, kita mendapatkan tampilan yang lebih baik dari wajah pria itu, yang memiliki tatapan yang sangat serius dan mengintimidasi. Dalam kilas balik, gadis itu melihat pria yang sama di atap, menggunakan tongkat untuk menciptakan gelombang binatang buas. Dalam ingatannya, pria itu menciptakan lingkaran sihir merah besar yang merobek langit. Dari portal ini, mata reptil raksasa muncul, membuat gadis itu benar-benar ketakutan. Jadi, MC kita menyatakan bahwa dia adalah putra kepala keluarga masa depan dan menyuruh mereka untuk tidak panik. Dengan itu, mereka bertiga melanjutkan menyusuri lorong, sementara kedua pria itu berjalan lebih jauh ke depan. MC kita memelototi mereka dengan ekspresi serius dan curiga saat mereka lewat. Saat mereka berjalan melewatinya, saudara perempuan berambut merah menjadi sangat gugup dan tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Pria dengan bekas luka itu memperhatikan reaksi gadis itu, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Semakin dekat, kedua saudara perempuan itu menyapa kepala pelayan dengan senyum paksa di wajah mereka. Kepala pelayan kemudian membungkuk kepada MC kita dan menyapanya dengan hormat juga, "Tuan." Sang protagonis menyaksikan mereka berdua berjalan pergi menyusuri lorong dengan tatapan yang sangat tegas. Mereka tiba di sebuah pintu, dan kepala pelayan mengumumkan bahwa Joking telah kembali untuk menemui kepala rumah tangga. RMC menyadari itu ruang pertemuan dan memutuskan untuk menguping percakapan mereka. Adiknya menjadi khawatir dan bertanya apakah mereka tidak akan ketahuan di sana. Tapi dia mengatakan padanya untuk tidak khawatir, sepertinya memiliki rencana dalam pikiran untuk ini. Dengan rencana yang sedang berjalan, mereka menyelinap mendekati pintu. Sang protagonis kemudian menerobos masuk ke kamar dengan saudara perempuannya, dan seorang penjaga berteriak bahwa dia tidak bisa masuk. Di dalam, kakeknya duduk di mejanya dengan kedua pria itu, yang melihat pemandangan itu dengan terkejut. Para suster membungkuk dan meminta maaf dengan putus asa, mengatakan bahwa mereka tidak bisa menahan MC. Tapi si kecil mengabaikan semua itu dan berlari dengan tangan terbuka lebar, memanggil kakeknya. Kepala keluarga menyuruh yang lain pergi dan menyuruh cucunya untuk mendatanginya dengan senyuman. Dengan MC kita di pangkuannya, dia berbicara tentang kekuatan keluarga dan bertanya tentang gelombang binatang buas baru. Kepala pelayan dan pria dengan bekas luka mendengarkan perintah tuannya dengan penuh perhatian. Pria itu kemudian melaporkan bahwa mereka telah menemukan kelompok binatang buas baru dan dapat menyerang kapan saja. Mendengar ini, pahlawan muda kita menjadi marah, menyadari bahwa akademi berbohong dan mengirim siswa langsung ke zona bahaya. Dalam kilas balik, kita melihat seorang guru mengatakan bahwa gelombang adalah bencana alam dan bahwa yang terbangun adalah pelindung. Kepala pelayan mengatakan dia telah membuat pengaturan agar guild memposting misi dengan hadiah tinggi, menarik banyak tim. Kakek memuji pria itu, mengatakan bahwa keluarganya telah melayani mereka selama 3 generasi, dan dia sangat senang dengan itu. Kepala pelayan kemudian memberi isyarat kepada pria dengan bekas luka itu, yang tampaknya segera mengerti pesan itu. Tanpa berpikir 2 kali, pria itu berlutut di lantai dan mengatakan itu adalah suatu kehormatan untuk bekerja untuk keluarga Liu. Kepala pelayan berterima kasih padanya atas hadiah yang membantu putranya mencapai peringkat B puncak dan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan tuannya. Kepala keluarga tersenyum dan memerintahkan mereka untuk melanjutkan rencana gelombang binatang buas seperti yang telah mereka atur. Pria itu tetap berlutut dan menerima perintah tuannya tanpa pertanyaan. Kakek juga memerintahkan mereka untuk menyiapkan peralatan mahal dan layanan hiburan untuk para penyintas.
Lihat kilas balik seorang pria yang terlihat seperti versi muda kakek MC kita, bersantai di sumber air panas dengan beberapa gadis sementara seorang pelayan mengawasi dari kejauhan. Kepala pelayan membungkuk di hadapan tuannya dan menerima semua perintah yang diberikan tanpa ragu-ragu. Malam tiba dan kita melihat rumah besar keluarga Liu yang sangat besar dan mewah di bawah cahaya bulan. Kembali di kamar, MC kita menjelaskan rencana keluarga kepada saudara perempuannya untuk membuka portal dan menggunakan orang sebagai umpan. Dia mengatakan mereka menggunakan yang terbangun untuk melawan binatang buas, memungkinkan mereka mengumpulkan banyak sumber daya berharga. Adiknya marah dan bertanya bagaimana mereka bisa begitu kejam, bertanya-tanya apakah orang-orang itu tidak dianggap manusia. MC kita kemudian menjelaskan bahwa bagi para bangsawan, hanya mereka yang manusia, dan semua orang hanyalah ternak. Saudari berambut merah menyarankan untuk memberitahu semua orang tentang rencana itu, tetapi pemuda kita memotongnya. Dia mengatakan bahwa bahkan jika mereka mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang akan mempercayai mereka. Ini membuat mereka berdua khawatir, dan mereka bertanya kepada saudara laki-laki mereka apa yang harus mereka lakukan sekarang. MC kita kemudian menyatakan bahwa mereka akan menjatuhkan preman keluarga Liu dan menghentikan gelombang binatang buas. Dia kemudian memanggil kedua saudara perempuannya lebih dekat kepadanya untuk menjelaskan rencananya. Kedua gadis itu mencondongkan tubuh untuk mendengar apa yang dia katakan. Berbisik, dia memberitahu mereka rencananya, dan mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Anak laki-laki itu bertanya apakah mereka mengerti segalanya, dan mereka berdua mengangguk membenarkan. Tetapi mereka masih khawatir, bertanya apakah mereka benar-benar dapat mengalahkan musuh yang begitu kuat. MC kita mengatakan mereka memiliki waktu 3 minggu untuk bersiap karena rencana dimulai pada akhir bulan. Dia mengangkat botol bayinya dan mengatakan mereka perlu meningkatkan kekuatan, tetapi saudara perempuannya benar-benar bingung tentang bagaimana caranya. Pada saat itu, pahlawan muda kita dan hair strike putihnya saling bertukar pandang yang penuh arti. Tanpa menunggu, dia memasukkan botol bayi ke mulut saudara perempuan yang lain, yang terkejut. Dia minum susu dan terkejut merasakan kekuatannya meroket bahkan tanpa berlatih. MC kita kemudian lari, mengatakan dia juga akan makan sesuatu sementara mereka menghabiskan susu. Ibu MC bermeditasi dengan tenang ketika dia tiba-tiba diinterupsi oleh putranya. Dia kemudian mengeluh bahwa nafsu makannya terus bertambah, memanggilnya anak nakal karena tidak pernah puas. 3 minggu kemudian, MC kita bertanya-tanya apakah dia telah mencapai batasnya sambil melihat layar sistem. Sistem memberitahunya tentang keterampilan baru, dan dia bertanya-tanya apakah dia bisa reborn menjadi inang. Dia mempertimbangkan apakah dia dapat pulih ke keadaannya saat ini tanpa harus, Anda tahu, menghabiskan 9 bulan lagi di dalam rahim. Selanjutnya, pemuda kita menyadari dia dapat menggunakan keterampilan barunya sebagai metode serangan. Sebuah ilustrasi menunjukkan bagaimana teknik barunya dapat digunakan untuk menyerang musuhnya secara langsung. Saat itu, saudara perempuannya menerobos masuk dengan bersemangat, mengatakan bahwa semuanya sudah siap. Berkumpul di kamar, ketiga bersaudara itu mulai mendiskusikan rencana mereka untuk menghentikan musuh yang mendekat. Dalam adegan lain, saudara perempuan berambut putih berbisik bahwa dia sudah menggali semua informasi tentang pria bernama Jo Chong. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah master kebangkitan ilahi dan salah satu lulusan teratas dari kelas akademinya. Kemudian, pelayan lain menyuruh mereka untuk diam, memperingatkan mereka tentang bahaya yang diwakili pria itu. Kembali dalam pertemuan saudara kandung, saudara perempuan berambut merah menimpali, mengatakan dia juga menemukan beberapa informasi penting tentangnya. Ternyata, sang penguasa memberinya esensi kehidupan tingkat tinggi, mendorongnya ke puncak peringkat B. Mendengar ini, adik perempuan menyadari bahwa dia jauh lebih kuat dari musuh terakhir yang mereka hadapi bersama. MC kemudian menilai kekuatannya sendiri, mencatat bahwa dia baru saja mencapai tahap awal peringkat C. Dia menyebutkan bahwa Shuang mencapai puncak peringkat D dalam 3 minggu, tetapi bahkan bersama-sama, mereka masih tidak memiliki kesempatan. Tapi si rambut merah bersemangat, menyuruh mereka untuk tidak khawatir karena dia membuka kunci keterampilan baru setelah memandikannya. Kedua saudara perempuan menjadi sangat bersemangat dan bertanya kekuatan macam apa yang berhasil dia bangkitkan. Dengan seringai puas, gadis itu mengatakan teknik barunya memiliki nama yang sangat keren dan epik. Dia kemudian berpose dan berteriak bahwa nama keterampilan itu adalah Blue Thirsty Rush. Saudari berambut terkesan dengan namanya, sementara MC terlihat sedikit malu. Dengan percaya diri, dia menjelaskan bahwa teknik itu membuatnya 5 kali lebih kuat selama 30 detik. Dia membual bahwa dengan kekuatan barunya, 1 pukulan akan cukup untuk mengirim musuh terbang ke sisi lain planet ini. Bersemangat, dia mulai melakukan shadow boxing sementara saudara perempuannya yang lain bertepuk tangan dengan antusias.
MC menyunggingkan seringai percaya diri. Dia sudah memiliki ide untuk rencananya, tetapi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa sistem memberi mereka keterampilan yang begitu luar biasa hanya karena memandikannya. Meski begitu, dia khawatir karena kekuatan mereka mungkin tidak cukup untuk mengalahkan musuh. Melihat kekhawatiran kakaknya, si rambut merah bertanya informasi apa yang berhasil dia kumpulkan untuk rencana itu. MC kemudian memasang seringai angkuh sebelum mengungkapkan rahasia besarnya. Dia bilang intelnya sangat penting, dan dia menemukan musuh akan aktif di kota jam 1 pagi. Kemudian kita melihat MC mendengar pria dengan bekas luka mengatakan pada kakeknya bahwa semuanya siap untuk serangan jam 1 pagi. Mendengar ini, adik perempuan berambut merah benar-benar terpana dengan wahyu itu. Dia mulai panik, mengatakan bahwa itu persisnya tempat markas kelompok kebangkitan ilahi miliknya berada. Dia kemudian berteriak bahwa komandan dalam bahaya dan berlari untuk memperingatkan yang lain tentang serangan itu. Tapi pahlawan muda kita menghentikannya, meraih lengannya dan menggunakan sedikit kekuatan petirnya untuk menahannya. Dia kemudian mengatakan padanya untuk tidak terlalu terburu-buru, karena mereka masih punya waktu untuk bertindak dan menyelamatkan semua orang. Dengan tatapan bertekad, dia menyatakan bahwa dia sudah punya rencana untuk mengalahkan Jok Chong. Kedua saudara itu sangat gembira, bertanya apakah dia benar-benar sudah punya rencana. Pahlawan muda kita kemudian mendekat dan mulai membisikkan rincian strategi rahasianya. Dia berkata dengan percaya diri bahwa mereka punya lebih dari cukup waktu, dan malam ini, mereka akan mengalahkan Jo Chong. Kedua saudara perempuan itu setuju, siap untuk misi. Malam tiba di kota, dan bulan purnama menerangi pemandangan untuk operasi yang akan segera dimulai. Jam di dinding menunjukkan tengah malam, menandakan bahwa waktu penyergapan semakin dekat. Berpakaian serba hitam dan bertopeng, ketiga bersaudara itu bersiap untuk memulai operasi. Seseorang menyebutkan bahwa musuh memiliki keterampilan yang kuat yang disebut cambuk ilahi. Teknik ini memungkinkannya untuk mengubah lengannya menjadi cambuk, menggabungkannya dengan peningkatan tubuhnya. Dengan kekuatan ini, dia mampu menghancurkan bahkan baju besi logam terkuat sekalipun. Trio pahlawan kita kemudian melompat dari atap, memulai infiltrasi malam mereka. Mereka melayang di langit malam dengan bulan purnama di latar belakang. Turun menuju sebuah bangunan, salah satu dari mereka melaporkan bahwa mereka menemukan sinyal dan targetnya ada di sana. Saudari berambut putih berterima kasih kepada rekan-rekannya dari kelompok Delima karena telah menghemat waktu mereka. Melihat ke bawah, mereka melihat bangunan tempat cahaya bersinar, menunjukkan lokasi musuh. Bergegas di sepanjang sisi bangunan, trio itu diam-diam mendekati target mereka. Mereka kemudian bersembunyi di balik tembok dan mengamati musuh dari kejauhan. Di atap, pria itu memegang tongkat yang bersinar dengan energi merah. Salah satu saudara perempuan bersiap untuk menyerang, tetapi MC menghentikannya, menyuruhnya untuk tenang dan sabar. Penjahat itu kemudian mulai memusatkan sejumlah besar kekuatan ke dalam tongkatnya. Saat dia melakukannya, petir merah berderak dari senjata saat dia bersiap untuk melepaskan semua energinya. Melihat kesempatan sempurna, MC berteriak agar saudara perempuannya menyerang sekarang. Dengan itu, si rambut merah meninju tanah, merobek sebagian besar beton dari lantai. Dia melemparkan lempengan itu dengan sekuat tenaga ke arah lawan mereka. Pria itu dengan mudah menghindari serangan itu, tetapi batu itu masih mengenai wajahnya. Dampak pukulan itu membuatnya linglung sejenak. Marah dengan serangan kejutan itu, dia berteriak, bertanya siapa yang berani menyerangnya. Dia melotot ke lubang yang ditinggalkan proyektil di dinding di belakangnya. Pada saat itu, saudara perempuan yang lain memanfaatkan gangguan itu untuk merebut tongkat musuh. Menyadari apa yang terjadi, penjahat itu berbalik dengan marah dan bersiap untuk menyerang gadis itu. Penjahat itu kemudian menggunakan kemampuan cambuk ilahinya, menyerang dengan lengannya yang berubah. Anggota badan yang memanjang itu melesat ke arah gadis itu dengan kecepatan tinggi, tetapi dia menggunakan kakinya untuk menangkis pukulan dan tongkat untuk melompat menjauh darinya. Dengan itu, saudara perempuan itu melemparkan senjata itu menjauh dari musuh dengan seluruh kekuatannya. Musuh berbalik dan melihat tongkat itu terbang di udara. Penjahat itu menggunakan kemampuan cambuk ilahinya untuk mencoba mengambil senjatanya. Tiba-tiba, sambaran petir kuning muncul, melesat ke arah penjahat dengan kekuatan yang sangat besar. Pria itu panik, menyadari sudah terlambat untuk melarikan diri dari serangan itu. Kemudian, petir itu menghantam langsung, menyebabkan ledakan energi yang sangat besar. Melihat hasilnya, MC memberitahu saudara perempuannya bahwa mereka berhasil mengenainya dengan bersih. Tetapi musuh muncul dari asap, lengannya benar-benar hangus, dan berteriak pada mereka dengan marah. MC dan saudara perempuannya benar-benar terkejut melihat bahwa dia selamat dari serangan itu.
Penjahat itu mengancam mereka, mengatakan dia akan membuat mereka menyesali hari mereka dilahirkan. Tanpa membuang sedetik pun, musuh melompat ke arah trio itu, siap untuk bertarung. Pahlawan muda kita kemudian meluncur mundur dan berteriak agar saudara perempuannya beralih ke rencana B. Memegang senjata musuh, saudara perempuan berambut putih itu mempersiapkan diri untuk langkah selanjutnya. Dia kemudian memutar tongkat itu dengan kekuatan besar, mempersiapkan bagian selanjutnya dari rencana itu. Pada saat itu, dia melemparkan tongkat itu ke arah kakaknya. MC menangkap tongkat itu tepat saat si rambut merah dan penjahat itu berhadapan, melepaskan aura tempur mereka. Kakak beradik itu langsung terjun ke tengah pertempuran untuk menyelamatkan pemburu berambut merah yang berada dalam masalah serius dengan sekelompok monster. Gadis itu mulai menyamai kekuatan pria itu yang berhadapan langsung dengannya. Dia terpesona oleh kekuatan gadis itu dan bertanya-tanya siapa anak-anak ini sehingga begitu kuat di usia yang begitu muda. Namun, Ko yang sama sekali tidak gentar. Tepat saat itu, karakter utama kita mengeluarkan tongkat merah dan mempersiapkan keterampilan yang sangat kuat. Kemudian, pria kecil itu memanggil sambaran petir besar dari langit, bergerak dengan energi yang dahsyat dan luar biasa. Pengkhianat itu sama sekali tidak tahu tentang apa yang terjadi dan bertanya-tanya keterampilan aneh apa itu. Dengan itu, portal merah terbuka di langit dan cakar iblis mulai menjulur keluar darinya. Anak laki-laki itu melihat bahaya dan berteriak agar semua orang keluar dari sana segera sebelum terlambat. Kuang kemudian mendorong gadis itu, membuatnya jatuh ke tanah. Tepat setelah itu, pahlawan kita melemparkan botol bayi, mengirimkannya terbang langsung ke arah anak buahnya. Pria itu menghalangi botol itu, tetapi botol itu pecah saat terkena, benar-benar membasahi dirinya dengan susu. Kyuyong hanya bingung, mencoba memproses mengapa dia baru saja diserang dengan botol bayi. Seekor binatang merah muncul, dan penjahat itu tertawa, mengatakan mereka membantunya menyelesaikan misinya seperti sekelompok orang bodoh. Tetapi di atas langit, cahaya kuning mulai bersinar, dan pengkhianat itu mendongak, tertarik. Tiba-tiba, seberkas energi emas melesat dan mengenai binatang yang baru saja menggigit Kyuyong. Tapi dia dengan mudah menyingkirkan binatang itu. Kyuyong mengatakan bahwa karena mereka membantunya menyelesaikan misinya, dia akan pergi. Tepat saat itu, pria itu menyadari dia telah berjalan tepat ke dalam jebakan saat panah energi biru mulai terbang ke arahnya. Sekelompok serigala merah juga menyerang ke arahnya. Pengkhianat itu kemudian mencibir, bertanya apakah mereka benar-benar berpikir ini cukup untuk menghentikannya. Dengan itu, serigala menerkamnya saat dia sibuk menghindari panah energi. Tokoh utama kita hanya berdiri di sana menyaksikan anak buah mendekat untuk serangan langsung. Kedua gadis itu tampak khawatir. Kyuang berlari ke depan dengan kecepatan tinggi untuk menyerang anak kita, dengan serigala mengejarnya. Di atas anak kita. Musuh tertawa dan mengatakan anak itu tidak bisa membodohinya dengan trik menyedihkan seperti itu. Kyung telah memimpin kelompok itu langsung ke arah anak kita. Gadis-gadis itu berteriak putus asa untuk saudara mereka, yang akan segera dicabik-cabik oleh hewan-hewan itu. Tetapi pahlawan kita berteriak agar mereka tidak mendekat dan menjauhi pertarungan. Penjahat itu tertarik ketika dia mendengar suara anak itu, bertanya-tanya di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Saat itu, dia menoleh untuk melihat pria kecil itu mencoba mengenali suara yang familiar itu. Pengkhianat itu benar-benar terpana ketika dia akhirnya mengenali suara tokoh utama. Dan begitu saja, serigala mengabaikan anak itu dan langsung melompat ke arah Kyuong. Kyuong berteriak menanyakan mengapa serigala hanya mengejarnya dan tidak mengejar anak itu juga. Kyuong kemudian memanggil perisai energi ungu untuk membela diri dan melawan serigala. Serigala menyerang dan dia membela diri. Namun, jumlah mereka terlalu banyak dan segalanya menjadi semakin rumit hingga monster akhirnya menjatuhkannya. Tokoh utama kecil itu menarik tongkatnya dari tanah. Petir merah di langit menghilang, dan di tanah, yang tersisa hanyalah sisa-sisa Kyung untuk dibersihkan oleh serigala. Para suster berlari, khawatir, memanggil anak kita, yang benar-benar kelelahan. Pada saat itu, kawanan serigala merah mengalihkan perhatiannya ke anak kita. Kedua gadis itu segera melompat di depan pria kecil itu untuk melindunginya. Mereka menyuruh saudara mereka untuk menyerahkan sisanya kepada mereka. Saudari berbaju merah berteriak dengan gembira, memanggil wakil kapten yang baru saja tiba untuk membantu. Dari atas, seorang wanita dengan rambut ungu turun dengan timnya, siap untuk bertempur. Anak kita berkata dengan lega bahwa misi telah selesai, dan mereka akhirnya bisa pulang. Keesokan harinya, di sebuah rumah mewah, seseorang berteriak sekencang-kencangnya. Kakek berdiri, marah, sementara seorang pria lain berlutut. Pelayan itu menangis, memohon pengampunan kepada kakek anak kita, mengatakan mereka gagal dalam tugas mereka.
Bos berteriak bahwa Zhou Qing merusak segalanya pada saat kritis, membuatnya semakin marah. Kepala pelayan meminta tuannya untuk tenang, mengatakan dia akan menyelidiki semuanya dan memberikan penjelasan. Dengan tangan gemetar, pria yang lebih tua itu tampak sedikit rileks, tetapi dia masih sangat kesal. Tuan berkata keluarga Liu akan membalas kejatuhan putranya, dan bahwa dia tidak akan memaafkan pengkhianat itu. Pelayan berterima kasih kepada bos dan berjanji dia akan melakukan segalanya untuk mencari tahu siapa yang berada di balik serangan itu. Saat itu, seorang wanita membuka pintu dan memanggil kepala pelayan, yang masih berlutut di lantai. Ibu anak kita mengeluh bahwa bayinya lebih lapar dari sebelumnya, dan dia punya rencana untuk pergi berbelanja. Kakek tertawa dan mengatakan itu normal baginya untuk makan lebih banyak karena dia adalah anak yang sedang tumbuh. Dia melanjutkan, mengatakan anak kecil itu adalah harapan untuk masa depan kedua keluarga. Kakek kemudian menyebutkan bahwa beberapa keluarga telah meminta untuk mengatur pernikahan untuk anak itu. Ibu itu terkejut bertanya-tanya bagaimana putranya sudah begitu populer di kalangan keluarga lain. Kakek menjelaskan bahwa reputasi anak itu telah menyebar dan dia harus menangani masalah ini sesegera mungkin. Tokoh utama terkejut bertanya-tanya skema pernikahan aneh macam apa ini. Kedua gadis itu mendengar percakapan itu dan terpana oleh berita tentang pertunangan saudara mereka. Pria kecil kita menutup matanya dan mengangguk, membenarkan bahwa apa yang mereka dengar itu benar. Para suster tampaknya tidak terlalu senang dengan berita tentang pertunangannya. Gadis berambut putih itu bertanya apakah dia akan menikahi keturunan orang-orang jahat itu. Anak kita tersenyum dan mengatakan dia tidak akan pernah meninggalkan mereka, dan dia tidak ingin anak-anak manja itu ada di sekitar. Gadis-gadis itu tersenyum, lega dan senang mendengar janjinya. Di luar, keluarga bangsawan tiba di rumah itu, membawa hadiah untuk pertunangan. Kepala pelayan mengatur persiapan, memberikan perintah untuk memastikan semuanya sempurna untuk acara tersebut. Ibu tokoh utama mengeluh kepada kakek, mengatakan kepala pelayan bisa saja menangani semuanya sendiri. Kakek kepala mengatakan putranya sendiri yang tidak berguna tidak dapat mengatur urusan ini, jadi dia perlu belajar bagaimana menjadi ibu rumah tangga. Saat itu, seorang pelayan bergegas menyusuri lorong menuju kepala pelayan. Wanita muda itu mendekati pelayan dan berbisik di telinganya. Kepala pelayan bergegas ke kakeknya, yang sedang duduk. Pelayan itu kemudian membungkuk dan berbisik di telinga bos tentang apa yang baru saja dia temukan. Ekspresi kakek berubah serius dan berpikir. Dia kemudian berdiri dan mengundang menantunya untuk masuk dan bergabung dalam pertemuan pertunangan. Wanita itu berjalan masuk sambil menggendong anak kita di lengannya. Kepala pelayan mengumumkan bahwa surat tertutup dari tuan muda kedua telah tiba langsung dari ibu kota kekaisaran. Dengan raut wajah serius, kakek MC mengambil surat itu. Dia kemudian menyerahkan surat itu kepada ibu protagonis kita, yang menggendongnya di pangkuannya. Pahlawan kita berpikir dalam hati bahwa surat-surat tertutup adalah bagaimana keluarga bangsawan menyampaikan informasi penting. Dia kemudian mengulurkan tangan untuk mengambil surat itu, membuat suara bayi kecil. Dia mengumpulkan bahwa para petinggi ingin bergerak menyerang keluarga Ling, tetapi pria kecil kita tidak peduli. Dia menerjang ke arah ibunya, siap untuk mendapatkan lebih banyak susu. Dia menegurnya, menyuruhnya untuk makan lebih lambat saat dia memeluknya erat-erat. Orang tua itu mengabaikan pemandangan itu dan menanyai menantunya tentang pendapatnya tentang isi surat itu. Dia bertanya-tanya mengapa para petinggi tiba-tiba tertarik pada keluarga Ling, terutama karena mereka sudah menurun. Kepala keluarga hanya tersenyum, mengatakan mereka melakukan kesalahan, dan sekarang bisnis mereka siap untuk dipetik. Dia kemudian memerintahkan agar pesta lamaran pernikahan keluarga Ling tidak boleh kembali. Kita melihat pemuda kita memberikan botolnya kepada saudara perempuannya yang berkepala merah. Saat itu, saudara perempuannya yang lain berlari ke kamar, memanggil mereka berdua. Terkejut, botol itu terbang memercikan susu ke seluruh saudara perempuan berambut merah. Dia dengan cepat memasukkan botol itu ke mulut saudara perempuannya yang lain. Dia kemudian bertanya mengapa dia begitu bersemangat dan menyuruhnya minum susu untuk pulih. Saudara perempuan itu minum dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia kemudian mengembalikan botol itu kepada saudaranya, mengatakan dia melihat Sanson. Protagonis terkejut dan bertanya di mana dia. Saudari itu menjawab bahwa dia berada di pesta lamaran pernikahan keluarga Ling. Kemudian, dalam kilas balik, kakak perempuan yang melayani di acara itu, memperhatikan bahwa keluarga Ling baru saja tiba. Dia melihat kereta mereka berhenti, dan salah satu gadis bersiap untuk melayani. Sansan muda berada di dalam kereta, mengenakan gaun pelayan. Protagonis terkejut ketika dia mendengar nama keluarga Ling. Melihat reaksi saudara laki-laki mereka, kedua gadis itu bertanya apa yang salah.
Pahlawan kita dengan marah mengatakan bahwa keluarga Liu akan menghancurkan keluarga Ling. Dia dengan panik berteriak kepada mereka untuk mencari cara mengeluarkan Sansan dari sana. Dia mencoba melarikan diri, tetapi ibunya tiba-tiba muncul dan menghalangi jalannya. Dengan ekspresi tegas, ibunya bertanya kemana dia akan pergi lagi. Ibunya menggendongnya, mengatakan dia tidak bisa lari karena kakeknya memerintahkannya untuk dibawa ke pertemuan. Dengan itu, dia menggendongnya pergi sementara saudara perempuannya menonton, sangat khawatir. Gadis berambut merah bertanya apa yang harus mereka lakukan, dan saudara perempuan berambut putih mengatakan mereka perlu membuat rencana terlebih dahulu. Pada saat itu, pelayan lain muncul dan memanggil mereka berdua untuk membantu kepala pelayan dengan pengaturan. Kedua wanita muda itu setuju, meskipun mereka masih tegang. Di aula, kakek berterima kasih kepada keluarga dan mengumumkan bahwa hanya 3 wanita muda yang cocok dengan cucunya. 3 perwakilan keluarga membungkuk, merasa terhormat dengan kesempatan untuk bersatu. Orang tua itu menyatakan bahwa keterampilan sangat penting, dan pemenang tes khusus akan menikahi anak laki-laki itu. Pahlawan kita bingung karena tidak tahu apa tes keterampilan ini. Kita kemudian melihat 3 keluarga yang dipilih untuk tes Yi, Nangong, dan keluarga Ling. Kakek menggerutu bahwa keluarga Ling mengirim putri selir ke acara tersebut. Dengan amarah di matanya, dia berpikir bahwa dia hanya mengizinkannya untuk mengalihkan perhatian mereka. Protagonis menjadi cemas, berpikir dia hanya bisa mengandalkan kedua saudara perempuannya sekarang. Dia kemudian membenamkan wajahnya ke ibunya, yang benar-benar membuatnya kesal. Dia berteriak padanya, tetapi pria muda kita hanya berpikir dia sedang minum susu untuk menenangkan diri. Kakek tertawa, menyuruhnya untuk membiarkannya minum lebih banyak karena perkembangannya tidak biasa. Dia menambahkan bahwa ketika MC tumbuh dewasa dan diuji di ibu kota, dia akan mendapatkan semua pujian. Kelelahan, ibu mengeluh bahwa dia adalah pembuat onar kecil dan tak berdasar yang hanya tahu cara minum. Di tempat lain, kepala pelayan memasuki ruangan tempat kepala keluarga duduk sendirian. Pelayan kemudian memberitahunya bahwa gadis Ling akan binasa dalam ujian, dan seluruh kelompok mereka akan dieliminasi. Dengan tampilan puas, pemimpin keluarga mengatakan rencananya sangat bagus. Mendengar plot jahat itu, pahlawan kita menjadi panik memikirkan saudara perempuannya, Sanzin. Minwite, saudara perempuan berambut, bergegas melalui aula rumah besar dengan nampan buah. Saudara perempuan berkepala juga bergegas, mengeluh bahwa dia terlalu sibuk dan tidak punya cara untuk menyelinap pergi. Karena itu, kedua saudara perempuan itu bergegas melalui aula, menjalankan tugas mereka. Mereka kemudian saling memandang, sangat khawatir, bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan sekarang. Adegan kemudian beralih ke arena pribadi keluarga Liu, yang tampak seperti kolosium besar. Kakek, ibu yang menggendong pemuda kita, dan kepala pelayan semuanya duduk di kotak pribadi, mengawasi semuanya. Kepala pelayan kemudian mengumumkan bahwa tes akan segera dimulai dan memanggil wanita muda dari keluarga Nangong. Dari tempat duduk mereka menyaksikan saat pesaing pertama memasuki arena besar. Kita melihat wanita muda dari keluarga Nangong, dengan gaun gotiknya, di pintu masuk arena. Kakek protagonis memuji pesaing, mengatakan dia cantik dan terampil dalam pertempuran. Namun, ibu pahlawan kita tampaknya tidak terkesan sama sekali dengan penampilan gadis itu. Orang tua itu mengatakan bahwa tidak setiap gadis bangsawan tumbuh menjadi hadiah seperti dia. Dia setuju, menambahkan bahwa seorang menantu perempuan harus menjadi seseorang yang dapat berbagi beban mereka di masa depan. Kepala pelayan kemudian memanggil wanita muda kedua, dari keluarga Yi, untuk hadir di arena. Pada saat itu, sebuah tangan terangkat, dan sebuah suara dengan bersemangat menjawab panggilan itu. Tepat setelah itu, seorang gadis pirang dengan gaun Low-Licter berlari dengan gembira ke tengah arena. Dia kemudian mendekati pesaing lain dengan senyum lebar di wajahnya. Dia membungkuk kepada keluarga dan secara resmi memperkenalkan dirinya sebagai Yi Zhuangshuan. Melihat ini, ibu protagonis berkomentar bahwa wanita muda itu tentu tahu bagaimana memainkan peran untuk memenangkan hati. Kepala pelayan kemudian mengumumkan putri ketiga dari keluarga Ling, bernama Ling Piao Piao. Seorang gadis dengan rambut pendek dan pakaian sederhana mulai berjalan menuju arena. Dia dengan tenang memasuki area itu, tampak sangat berbeda dari 2 pesaing lainnya. Dengan itu, ketiga pesaing akhirnya berkumpul di arena pertempuran besar. Kakek dan ibu pahlawan kita menyaksikan ketiga gadis itu dengan ekspresi serius. Pahlawan kita bertanya-tanya apakah ini orang yang bersama Sansen dan bagaimana dia berakhir di sini. Di arena, 3 wanita muda saling berhadapan, siap untuk memulai tes keterampilan. Gadis berambut pendek kemudian mendapatkan perhatian 2 lainnya dengan sederhana.
Sebagai tanggapan, gadis pirang itu menunjuknya dengan marah, bertanya apakah itu cara seorang wanita bangsawan bertindak.